memiliki hubungan apapun. Tetapi Ibu Qian malah terlihat tidak mempercayai penjelasan Cheng Yao. Di hari berikutnya, Qian pulang ke rumah orang tuanya dengan begitu panik karena Qian dikabari jika ibunya terjatuh dari tangga. Ternyata Qian sedang dibohongi oleh ibunya yang terus saja berakting seperti biasanya. Tak berselang lama, Cheng Yao juga ada di sana. Kedatangannya membuat Qian sedikit terkejut. Namun Ibu Qian malah berakting dengan begitu parah. Melihat kondisi Ibu Qian membuat Cheng Yao menjadi sangat panik. Sementara Qian malah bersikap biasa saja. Sebab ia mengetahui bahwa ibunya hanya sekedar berakting. Kali ini Ibu Qian meminta agar mereka berdua terus bersama. Tetapi Qian dan Cheng Yao membantah hal tersebut dan terus menjelaskan jika tidak ada apa-apa di antara mereka berdua. Akhirnya Qian pun memilih untuk pergi meninggalkan mereka. Lalu Ibu Qian meminta bantuan Cheng Yao untuk membohongi Qian agar ia mau melakukan kencan buta. Ibu Qian juga terus saja berakting agar Cheng Yao merasa iba dan bersedia membantunya. Alhasil mau tidak mau Cheng Yao terpaksa membantu Ibu Qian. Keesokan harinya, Cheng Yao dibuat bingung sebab ia harus membujuk Qian agar ia mau melakukan kencan buta tanpa membuatnya merasa curiga sama sekali. Tak berselang lama, orang tua Cheng Yao pun ada di sana. Saat itu mereka saling mengobrol, tetapi orang tua Cheng Yao malah mengambil kupon restoran yang disiapkan Ibu Qian karena mereka mengira bahwa kupon tersebut memang disiapkan Cheng Yao untuk mereka berdua. Di malam hari, Cheng Yao mulai membujuk Qian, tetapi Qian mengira jika ia akan berkencan dengan Cheng Yao. Ajakan itu benar-benar membuat Qian merasa sangat bahagia. Di hari berikutnya, Qian lebih dulu sampai di restoran tersebut. Namun ia malah dihampiri dengan seorang wanita. Qian yang mengetahui bahwa pertemuan itu direncanakan oleh ibunya membuat Qian merasa sangat kesal. Qian juga ingin meninggalkan wanita tersebut. Namun perkataan wanita itu membuat Qian terpaksa tetap berada di sana. Bahkan di saat yang bersamaan, orang tua Cheng Yao malah melihat kebersamaan Qian dengan wanita tersebut. Hal itu benar-benar membuat orang tua Cheng Yao begitu marah padanya. Wanita tersebut juga pergi meninggalkan Qian. Setelah itu, Cheng Yao yang baru mengetahui jika orang tuanya memergoki Qian menjadi sangat terkejut. Apalagi hal tersebut adalah sebuah kesalahpahaman. Lalu ketika Qian pulang ke rumah, Cheng Yao langsung meminta maaf padanya atas apa yang sudah orang tua Cheng Yao lakukan. Namun Qian sudah terlanjur merasa begitu kesal atas apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian Ibu Qian mengajak Cheng Yao bertemu. Kali ini Ibu Qian terus saja menangis karena Qian bersikap tidak baik pada wanita yang dijodohkan padanya. Ibu Qian juga merasa khawatir jika Qian memiliki kelainan. Hal itu membuat Ibu Qian meminta bantuan Cheng Yao untuk mengecek kondisi Qian. Alhasil mau tidak mau Cheng Yao pun terpaksa membantu Ibu Qian. Keesokan harinya, Cheng Yao mulai beraksi dengan memperlihatkan bukti bahwa Qian memanglah lelaki sejati. Tetapi tindakan Cheng Yao malah dipergoki oleh Qian. Hal itu membuat Qian menjadi salah paham padanya. Sebab Qian mengira bahwa apa yang Cheng Yao lakukan adalah sebagai bentuk hasrat yang ada di dalam diri Cheng Yao. Tak disangka hal itu malah membuat Qian terlihat begitu bahagia. Tak berhenti di sana, Qian juga kembali dibuat terkejut sebab Cheng Yao memberikannya sebuah ramuan perkasa. Padahal semua itu adalah ulah Ibu Qian sendiri. Di saat yang bersamaan, Ting menghubungi Cheng Yao dengan histeris. Hal tersebut membuat Cheng Yao bergegas pergi menemui Ting. Qian juga ikut membantu mengantarkan Cheng Yao bertemu dengan Ting. Di malam hari, ternyata kondisi Ting benar-benar sangat buruk karena suaminya sudah tidak lagi menginginkan dirinya dan anak yang masih ia kandung. Beruntung Cheng Yao menemui Ting di waktu yang tepat. Mengetahui kondisi Ting langsung membuat Cheng Yao berusaha menenangkannya. Qian pun memperlihatkan kepeduliannya pada kedua gadis itu. Bahkan tiba-tiba saja Qian malah bersikap romantis pada Cheng Yao. Sampai akhirnya Qian mengantarkan mereka pulang ke rumah Ting. Tak disangka di sana mereka malah memergoki suami Ting sedang bersama wanita lain. Hal tersebut membuat Ting dan wanita itu bertengkar.
Bahkan parahnya lagi, suami Ting lebih memilih wanita tersebut dibanding Ting. Alhasil, Cheng Yao langsung membawa Ting untuk pergi dari sana. Saat itu, Qian terus prihatin melihat kondisi Ting. Qian juga membawa mereka untuk menginap di hotel. Cheng Yao pun tidak lupa memberikan makanan pada Qian agar ia tidak merasa kelaparan menunggu Cheng Yao. Bahkan Cheng Yao meminta Qian untuk melakukan siaran langsung di akun sosial media Cheng Yao agar ia bisa mengetahui bahwa Qian menghabiskan makanan itu. Cheng Yao juga sempat memberitahu Qian jika ia harus mengganti kata sandi agar siaran langsung tersebut hanya bisa dilihat oleh Cheng Yao. Kemudian ketika Cheng Yao pergi, Qian benar-benar menuruti perkataan Cheng Yao. Hanya saja ia lupa mengganti kata sandi. Akhirnya siaran langsung itu dilihat oleh banyak orang. Para karyawan Qian juga menjadi terkejut melihat siaran langsung tersebut. Dan mereka segera memberitahu Cheng Yao. Mengetahui hal itu membuat Cheng Yao sangat terkejut. Namun saat Cheng Yao kembali ke mobil, ia malah mendapati Qian yang sudah tertidur. Akhirnya Cheng Yao melihat kembali siaran langsung yang dilakukan Qian. Tak disangka Cheng Yao malah menertawai tingkah lucu Qian. Cheng Yao juga terus memandangi ketampanan Qian. Bahkan Cheng Yao dengan berani menyentuh wajah Qian sampai membuat Qian terbangun. Lalu mereka pun pulang bersama. Sesampainya di rumah, Qian terus saja menolak tawaran Cheng Yao yang ingin memasakkan makanan untuk dirinya. Maka dari itu, Cheng Yao hanya membuat makanan untuk dirinya sendiri. Ia juga sengaja menggoda Qian agar Qian ingin memakan makanan tersebut. Tak disangka usaha Cheng Yao pun berhasil. Tetapi Cheng Yao malah menjahili Qian dengan tidak membagi makanan itu sama sekali. Di hari berikutnya, Qian dan Cheng Yao pergi bekerja bersama. Namun selama di perjalanan, Cheng Yao malah sarapan seorang diri tanpa membagi makanan sarapan itu pada Qian. Cheng Yao juga meminta Qian untuk menurunkan dirinya sebelum sampai ke perusahaan sebab ia tidak mau para karyawan mengetahui kebersamaan mereka. Akhirnya Qian pun menuruti permintaan Cheng Yao. Kemudian saat Cheng Yao sudah berada di perusahaan, ia dihubungi oleh Ting. Kali ini Ting ingin bercerai dari suaminya. Ia juga meminta Cheng Yao untuk menjadi pengacaranya. Lalu Cheng Yao langsung menemui Qian untuk memberitahukan hal tersebut. Namun Qian keberatan jika Cheng Yao menangani kasus Ting sebab Qian mengkhawatirkan kondisi Cheng Yao. Tetapi Cheng Yao tetap berusaha membujuk Qian. Beruntung usaha Cheng Yao berhasil dan ia menjadi sangat bahagia karena Qian juga bersedia membantu Cheng Yao. Keesokan harinya, Ibu Qian menemui Cheng Yao di perusahaan. Ternyata Ibu Qian ingin memperlihatkan beberapa wanita yang akan menjadi pasangan kencan buta Qian. Melihat banyaknya wanita itu membuat Cheng Yao merasa kasihan pada Qian. Rasa kasihan tersebut malah menjadikan Ibu Qian terus meminta Cheng Yao untuk menjadi pasangan Qian. Hal itu pun langsung ditolak oleh Cheng Yao. Cheng Yao juga sengaja menjelekkan Qian di hadapan ibunya sendiri agar mereka berdua terlihat tidak cocok sama sekali. Namun tak disangka Qian malah mendengar semua yang Cheng Yao katakan. Kemudian Qian langsung meminta penjelasan dari Cheng Yao. Tetapi apa yang Cheng Yao jelaskan malah membuat Qian menjadi sangat marah. Sebab Cheng Yao memperlihatkan bahwa ia memang tidak memiliki perasaan apapun pada Qian. Akhirnya Qian meminta agar Cheng Yao sadar akan posisinya yang hanya seorang karyawan. Amarah Qian benar-benar membuat Cheng Yao merasa sangat sedih. Bahkan sampai ketika Cheng Yao pulang ke rumah, ia terus saja mengingat kenangan buruk dan kenangan indah bersama Qian. Cheng Yao juga semakin yakin bahwa khayalannya bisa bersama Qian tidak akan mungkin terwujud. Namun Cheng Yao tetap memasak makanan untuk Qian sebagai bentuk permintaan maafnya. Sementara itu, Qian yang masih berada di perusahaan terus saja memikirkan kenangan bersama Cheng Yao. Tetapi Qian terlihat kecewa dengan perkataan Cheng Yao yang menjelekkan dirinya. Hal tersebut membuat Qian memutuskan untuk pindah dari rumah Cheng Yao. Tak berselang lama, Qian pun pulang ke rumah. Kali ini Qian memberitahu Cheng Yao tentang dirinya yang akan segera pindah. Tetapi Cheng Yao malah terlihat biasa saja. Hal itu membuat Qian semakin merasa kesal.
Lalu Qian menghubungi Wu Jun untuk meminta pendapatnya. Padahal Wu Jun sedang tidak enak badan. Awalnya Wu Jun terpaksa menuruti Qian. Namun Qian malah membuat Wu Jun menjadi sangat marah padanya. Sebab Qian yang tidak memiliki rasa kasihan pada sahabatnya sendiri. Kemudian ketika Qian keluar kamar, ia berpapasan dengan Cheng Yao. Tetapi mereka berdua sudah terlihat seperti orang asing. Padahal mereka masih sama-sama memikirkan satu sama lain. Saat itu Qian terus menunggu Cheng Yao pulang ke rumah. Namun Cheng Yao malah tidak kunjung pulang. Akhirnya Qian pergi dari rumah itu tanpa berpamitan dengan Cheng Yao. Tak berselang lama Cheng Yao pun pulang ke rumah. Kali ini Cheng Yao mendapati barang-barang Qian yang sudah tidak ada di rumah. Cheng Yao juga terlihat kesepian karena kepergian Qian. Sementara itu Qian pun merasakan hal yang sama. Bahkan Qian hanya ditemani dengan sebuah boneka. Keesokan harinya mereka masih bekerja seperti biasa. Namun sikap Qian dan Cheng Yao sudah benar-benar berbeda. Lalu ketika Qian melihat kotak bekal yang ada di meja Cheng Yao, ia langsung mengingat ketika Cheng Yao memasak makanan untuk dirinya. Hal itu membuat Qian berpikir jika bekal tersebut disiapkan Cheng Yao khusus untuknya. Tetapi saat jam makan siang tiba, Cheng Yao malah ingin memakan bekal tersebut. Akhirnya Qian langsung memberikan tugas pada Cheng Yao agar Cheng Yao memberikan bekal itu untuk dirinya. Dan usaha Qian hampir saja gagal karena bau. Namun keberuntungan masih berada di pihak Qian, sebab ia berhasil membawa pulang bekal buatan Cheng Yao. Lalu sesampainya di rumah, Qian langsung memakan bekal tersebut. Di hari berikutnya, tiba-tiba saja Cheng Yao menghubungi Qian. Ternyata Cheng Yao ingin bertemu dengan Qian. Hal itu membuat Qian merasa sangat menantikan kedatangan Cheng Yao. Tak berselang lama, Cheng Yao pun ada di sana. Melihat penampilan Cheng Yao yang begitu cantik membuat Qian sangat terpukau. Bahkan Qian malah berpikir jika Cheng Yao ingin membujuknya untuk kembali tinggal bersama Cheng Yao. Tetapi ternyata Cheng Yao datang bersama teman-teman yang lain untuk merayakan ulang tahun Qian. Mengetahui hal itu membuat Qian tidak terlalu bahagia. Namun mereka semua tetap membuat acara tersebut. Wu Jun juga membawa mereka semua untuk melihat kemewahan rumah Qian. Di pertengahan acara, Qian mengajak Cheng Yao ke ruangannya untuk mengerjakan tugas. Bahkan Qian juga membawa makanan untuk Cheng Yao. Tak hanya itu, Qian pun diam-diam terus memandang Cheng Yao. Sampai Qian tidak sadar jika buku yang ia baca terbalik. Hal tersebut membuat Qian menjadi sangat malu. Setelah beberapa waktu, Cheng Yao pun tertidur karena kelelahan. Hal itu membuat Qian langsung menyelimutinya. Namun Cheng Yao malah terkejut sebab hal tersebut dan bergegas pergi dari ruangan itu. Cheng Yao juga kembali untuk memberikan Qian sebuah hadiah. Tak disangka saat melihat hadiah tersebut, Qian menjadi begitu terkejut. Sebab tertera tulisan jika Cheng Yao mencintai Qian. Bahkan Cheng Yao ingin memiliki seorang anak bersama Qian. Setelah itu, Qian pun ikut bergabung dengan semua karyawannya. Kali ini Wu Jun mengajak mereka untuk bermain petak umpet. Dan siapa yang bisa menemukan Qian maka akan mendapatkan hadiah sebesar 10.000 yuan. Mengetahui hadiah itu membuat semua orang langsung ingin bermain. Lalu ketika permainan dimulai, hanya Cheng Yao lah yang berhasil menemukan Qian. Keberhasilan itu benar-benar membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Kemudian mereka semua kembali berkumpul. Cheng Yao juga mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh Wu Jun. Tak hanya itu, Qian pun mengizinkan Cheng Yao untuk meminta sebuah permainan. Dan Cheng Yao bebas mengatakan apapun yang ingin ia katakan. Awalnya Qian terlihat mengharapkan kata-kata atau permintaan yang indah dari Cheng Yao. Tetapi ternyata Cheng Yao malah meminta kenaikan gaji. Hal tersebut langsung membuat Qian menjadi sangat kesal. Lalu Qian juga tetap mendapatkan kue dari semua karyawan yang ada di sana. Di malam hari, Qian sedang bersiap untuk tidur. Tetapi ia malah terus memikirkan hadiah yang diberikan oleh Cheng Yao. Namun Qian merasa heran mengapa Cheng Yao tidak berani mengatakan apapun ketika berada di depan Qian. Bahkan Qian juga sampai membayangkan Cheng Yao ada di sana.
Dan khayalan itu membuat Qian terjatuh dari kasurnya sendiri. 我真的我 Di sisi lain, Cheng Yao juga terbangun dari tidurnya. Saat itu, Cheng Yao baru mengingat apa yang sudah ia lakukan pada Qian. Ingatan tersebut membuat Cheng Yao merasa khawatir dengan nasib dirinya. Keesokan harinya, Qian baru saja terbangun. Dan lagi-lagi, Qian terus mengingat ungkapan hati yang diberikan Cheng Yao. Lalu, Qian pergi bekerja seperti biasa. Wu Jun juga ada di sana bersamanya. Tak berselang lama, Cheng Yao pun berada di perusahaan. Kali ini Cheng Yao ingin mengikuti seminar yang ada di perusahaan. Namun Qian malah melarangnya. Karena ternyata topik seminar itu akan membuat Cheng Yao berhenti menyukai dirinya. Alhasil Qian sendirilah yang menambah penjelasan di seminar tersebut. Jika rekan kerja di perusahaan yang sama boleh menjalin hubungan. Tetapi Cheng Yao sudah terlanjur membenarkan penjelasan dosen wanita yang ada di sana. Jika hubungan percintaan di perusahaan yang sama hanya akan memberikan dampak buruk. Kemudian Qian bergegas kembali ke ruangannya. Sebab Qian ingin mencari tahu dari netizen alasan mengapa rekan perempuan Qian berhenti mendekatinya. Namun saran yang diberikan netizen malah membuat Qian ingin terus bersikap dingin dan membiarkan Cheng Yao mendekati dirinya. Tak berselang lama, Cheng Yao pun ada di sana membawakan segelas kopi. Tak disangka Qian benar-benar memperlihatkan sikap dinginnya pada Cheng Yao. Tetapi Cheng Yao malah hanya ingin mempergunakan waktu itu untuk bertanya tentang kasus yang sedang ia tangani. Di malam hari, Qian menghubungi Cheng Yao untuk mengajaknya menikmati acara pesta. Tetapi Qian masih terus menghubungkan ajakan tersebut dengan pekerjaan mereka. Dan Cheng Yao pun malah menolak ajakan Qian, sebab ia yang terlalu sibuk. Keesokan harinya, Cheng Yao sedang bersiap untuk pergi bekerja. Di saat yang bersamaan, ia dihubungi oleh Ting, karena Ting merasa bahwa ada masalah dengan akta nikah miliknya. Hal itu langsung membuat mereka pergi untuk memeriksakan keaslian akta nikah tersebut. Tak disangka ternyata Ting sudah dibohongi oleh suaminya, karena akta nikah itu ternyata hanyalah akta nikah palsu. Mengetahui hal tersebut membuat Ting merasa sangat kecewa. Akhirnya Cheng Yao harus memikirkan cara lain agar Ting mendapatkan keadilan. Cheng Yao juga terus berusaha untuk terus menenangkan Ting. Di hari berikutnya Cheng Yao kembali bekerja, tetapi Cheng Yao terlihat kekurangan istirahat. Hal itu pun disadari oleh Qian, karena Qian terus saja memperhatikan Cheng Yao. Akhirnya Qian memanggil Cheng Yao ke ruangannya untuk menanyakan kondisi Cheng Yao. Kali ini Cheng Yao langsung memberitahukan tentang masalah yang sedang Ting alami. Tetapi tak disangka perkataan Qian langsung membuat Cheng Yao mendapatkan ide yang cemerlang. Bahkan Cheng Yao terlihat sangat bersemangat. Dan di malam hari, Cheng Yao baru saja selesai memasak. Sementara itu, Qian juga sedang menikmati makan malam. Namun ketika melihat postingan Cheng Yao, Qian malah menjadi kehilangan selera makan. Sebab makanan Cheng Yao yang terlihat begitu lezat. Saat itu, Wu Jun memberitahu Cheng Yao jika ternyata hadiah yang diberikan Cheng Yao pada Qian kemungkinan besar tertukar dengan milik orang lain. Tetapi Cheng Yao tidak merasa jika hadiahnya tertukar, karena Qian tidak memberikan komentar apapun tentang hadiah tersebut. Di sisi lain, Qian kembali mengingat saran yang diberikan Wu Jun. Bahkan Qian harus mengejar orang yang ia cintai. Hal itu membuat Qian langsung memanggil Cheng Yao ke ruangannya. Kali ini Qian terlihat sangat bahagia sebab ia ingin mendiskusikan hadiah ungkapan perasaan Cheng Yao. Mengetahui hal tersebut membuat Cheng Yao begitu bersemangat. Bahkan mereka sama-sama merasa bahagia. Padahal ternyata ada kesalahpahaman pada mereka berdua. Karena Cheng Yao malah mengira jika Qian setuju dengan kenaikan gaji yang ia minta. Hal itu pun sempat membuat Qian terkejut dan Cheng Yao langsung merasa heran dengan perubahan sikap Qian. Akhirnya Cheng Yao berpikir keras tentang penyebab perubahan tersebut dan benar saja ada yang tidak beres dengan hadiah yang Cheng Yao berikan pada Qian. Akhirnya Cheng Yao berencana pergi ke rumah Qian untuk menggantikan tugas Bao agar ia bisa mendapatkan kebenarannya.
Keesokan harinya, Cheng Yeo bergegas pergi ke ruangan Qian. Di sana, Cheng Yeo langsung melihat kembali hadiah yang ia berikan pada Qian. Tak disangka tulisan surat hadiah itu benar-benar membuat Cheng Yeo menjadi sangat malu. Bahkan di saat yang bersamaan, orang tua Qian juga ada di sana. Dan mereka memergoki keberadaan Cheng Yeo yang bersembunyi di balik tirai jendela. Mereka pun membaca surat hadiah pemberian Cheng Yeo. Isi surat itu membuat orang tua Qian begitu terkejut, dan Cheng Yeo sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tak berselang lama, Qian juga ada di sana bersama mereka. Kondisi tersebut benar-benar membuat Cheng Yeo tidak bisa memberikan bantahan apapun. Bahkan saat Cheng Yeo pergi ke kamar mandi, ibu Qian langsung menginterogasi Qian. Dan kali ini Qian mengakui bahwa Cheng Yeo lah yang lebih dulu menyukai dirinya. Namun Qian juga merasa jika mereka berdua memang memiliki kecocokan. Mengetahui semua itu membuat orang tua Qian sangat bahagia. Ibu Qian pun sampai memberikan gelang mewah pada Cheng Yeo. Kemudian ketika Cheng Yeo dan Qian sedang dalam perjalanan, Qian memberanikan diri untuk mengatakan bahwa ia menerima ungkapan perasaan Cheng Yeo lewat surat yang Cheng Yeo tuliskan. Menyadari kesalahpahaman itu membuat Cheng Yeo berusaha menjelaskan situasi yang sebenarnya pada Qian jika hadiah itu telah tertukar. Mengetahui kebenaran tersebut membuat Qian merasa sangat kecewa, sebab sebenarnya Qian memang mulai menyukai Cheng Yeo. Hanya saja Cheng Yeo tidak menyadari hal tersebut. Tak berselang lama, Wujun menghubungi Cheng Yeo karena Cheng Si sedang dalam bahaya. Tak disangka ternyata Deng Ming ingin melecehkan Cheng Si. Beruntung, Wujun berhasil menyelamatkan Cheng Si. Qian dan Cheng Yeo juga ada di sana setelah keadaan kembali aman. Setelah itu, Qian mengantarkan Cheng Yeo pulang ke rumah. Tetapi sikap Qian mulai berubah drastis. Hal tersebut membuat Cheng Yeo berdiam diri di rumah. Namun tak berselang lama, Qian kembali menemui Cheng Yeo. Ternyata Qian sangat mempedulikan kondisi Cheng Yeo. Sebab apa yang menimpa Cheng Si membuat Cheng Yeo menjadi begitu khawatir. Hal itu membuat Qian berusaha menenangkan Cheng Yeo. Sampai akhirnya usaha Qian pun berhasil. Tetapi Cheng Yeo malah meminta Qian untuk segera pulang dan istirahat. Perhatian itu malah membuat Qian salah paham karena ia mengira jika Cheng Yeo mengusir dirinya. Alhasil Qian memutuskan untuk pergi meninggalkan Cheng Yeo. Lalu saat Cheng Yeo sedang mencuci piring, Cheng Yeo mendapatkan sebuah cara untuk mengembalikan gelang mewah milik ibu Qian. Sebab ia menyadari bahwa gelang itu adalah gelang yang sangat mewah. Kemudian Cheng Yeo pun bersiap untuk tidur. Namun Cheng Yeo malah mengingat kenangan indah bersama Qian. Hal itu membuat Cheng Yeo menyadarkan dirinya jika ia memang tidak sesuai dengan wanita yang Qian inginkan. Sementara itu, Qian tidak bisa tertidur karena pikirannya yang terus overthinking. Hal tersebut membuat Qian memutuskan untuk jogging di malam hari. Saat itu, Cheng Yeo sedang mengembalikan gelang pemberian ibu Qian. Namun, kekesalan Qian semakin bertambah karena Cheng Yeo tidak merasa bersalah sama sekali atas kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka berdua. Kemudian Cheng Yeo dihubungi oleh ibunya. Kali ini ibu Cheng Yeo ingin menjodohkannya dengan seseorang yang bernama Sue. Kencan buta itu pun diketahui oleh rekan kerja Cheng Yeo. Bahkan ketika Cheng Yeo pergi ada sebuah buket bunga yang dikirimkan untuk Cheng Yeo. Hal tersebut membuat Qian langsung mengetahui jika ada seorang pria yang sedang mendekati Cheng Yeo. Dan malam ini mereka akan melakukan kencan buta. Tak disangka, Qian malah memarahi karyawannya yang sedang sibuk mengosipkan Cheng Yeo dan pria kencan butanya. Di sisi lain, Cheng Yeo baru saja pulang ke rumah. Tetapi ia malah mendapati Sue yang sudah ada di depan gedung rumahnya. Akhirnya, mau tidak mau, Cheng Yeo terpaksa mengajak Sue untuk masuk ke rumah. Kali ini, Cheng Yeo menghidangkan banyak sekali makanan. Mereka juga saling mengobrol satu sama lain. Sebab Sue adalah teman lama Cheng Yeo. Pertemuan itu membuat Sue sangat berani mengungkapkan perasaannya pada Cheng Yeo. Namun Cheng Yeo tidak terlalu merespon ungkapan tersebut. Lalu tiba-tiba saja Qian ada di sana. Keberadaan Qian membuat mereka begitu terkejut. Tetapi Qian memang terlihat sengaja ingin mengganggu kencan buta Cheng Yeo. Karena ia cemburu jika ada laki-laki lain yang ingin mendekati Cheng Yeo.
Sampai akhirnya Sui pun pergi dari rumah tersebut. Melihat sikap Qian membuat Cheng Yao merasa sangat heran, sebab Cheng Yao tidak menyadari sama sekali jika sebenarnya Qian sedang cemburu. Keesokan harinya, Cheng Yao dan Sui kembali makan siang bersama. Tetapi lagi-lagi Qian malah mengacaukan pertemuan mereka. Karena Qian mengaku jika ia adalah pacar Cheng Yao. Pengakuan Qian pun membuat Cheng Yao sangat terkejut. 不是以程瑶老板的身份，是以程瑶男朋友的身份。我允许你追我， 不是你搞错了，我不是那个意思， 你就是这个意思。 我真的不是那。 Dan ketika Sui pergi dari sana, Cheng Yao langsung memperlihatkan kekesalannya pada Qian. Qian juga tetap tidak bisa mengungkapkan isi hati yang sebenarnya, bahwa ia memang menyukai Cheng Yao. Hal itu membuat Cheng Yao berpikir jika Qian tidak mungkin mempunyai keinginan untuk berpacaran. Alhasil, Qian kembali membuat Cheng Yao merasa kesal, sebab Qian malah meminta Cheng Yao untuk melayani dirinya selama 3 hari. Di hari berikutnya, Cheng Yao mulai menjalankan tugas yang Qian berikan. Tetapi tugas-tugas yang Qian perintahkan sejak hari pertama sampai hari ketiga membuat Cheng Yao terlihat sangat menderita. Bahkan di hari ketiga, Cheng Yao menangis dengan begitu histeris karena ia merasa Qian tidak memiliki hati nurani. Sebab ia tega memberikan tugas yang sangat berat pada Cheng Yao tanpa rasa kasihan sama sekali. Melihat kondisi Cheng Yao membuat Qian tidak tega. Akhirnya Qian mengungkapkan perasaannya pada Cheng Yao bahwa sebenarnya Qian menyukai Cheng Yao. 程瑶，我喜欢你。 Dan Qian melakukan semua itu karena ia ingin terus bersama Cheng Yao. Ungkapan hati Qian benar-benar membuat Cheng Yao tidak menyangka sama sekali. Namun Qian terus berusaha meyakinkan Cheng Yao jika ia benar-benar menyukai Cheng Yao. Tetapi Cheng Yao masih begitu terkejut dengan situasi itu. Akhirnya Cheng Yao memilih pergi meninggalkan Qian. Sampai di malam hari, Cheng Yao terus memikirkan ungkapan hati Qian. Sampai membuat dirinya malu dan tidak percaya jika ternyata Qian menyukai dirinya. Keesokan harinya, Cheng Yao bekerja seperti biasa. Tetapi Cheng Yao malah mendapati Tin Yang dan Yu Fei yang sedang bermesraan. Situasi tersebut membuat Cheng Yao mengetahui hubungan mereka berdua. Saat itu, Qian menemui Cheng Yao di perusahaan. Ternyata Qian ingin mendengar jawaban Cheng Yao. Qian juga mengeluarkan kalimat-kalimat manis untuk Cheng Yao. Tetapi Cheng Yao sudah mengetahui jika semua kalimat itu adalah kalimat yang sengaja Qian hafal. Lalu tiba-tiba saja Bao malah ada di sana. Kedatangannya membuat Cheng Yao segera bersembunyi. Ketika keadaan sudah kembali aman, Qian langsung menghampiri Cheng Yao. Kedekatan mereka membuat Qian ingin mencium Cheng Yao. Namun Cheng Yao malah menutup bibirnya dan bergegas pergi meninggalkan Qian. Di hari berikutnya, Cheng Yao baru saja terbangun. Cheng Yao juga malah kembali mengingat situasi yang terjadi antara dirinya dan Qian. Hal itu sampai membuat Cheng Yao kehilangan fokusnya. Lalu Cheng Yao pun pergi bekerja. Di perusahaan, Cheng Yao kembali mendapatkan kabar baik bahwa Qian sudah berhasil membuat Bai Xing mendapatkan karma atas apa yang ia perbuat. Kebaikan Qian membuat Cheng Yao sangat ingin berterima kasih padanya. Dan di saat yang bersamaan, Qian meminta Cheng Yao untuk menemuinya. Kali ini Qian memberikan sebuah kasus pada Cheng Yao. Dan kesempatan itu Cheng Yao pergunakan untuk berterima kasih pada Qian. Karena Qian sudah sangat peduli padanya. Tetapi situasi tersebut malah membuat mereka menjadi salah tingkah. Mereka juga terus saja saling memandangi satu sama lain walau dari kejauhan. Kemudian ketika jam pulang kerja tiba, Qian langsung mengajak Cheng Yao untuk pulang bersama. Sesampainya di rumah, mereka masih terus saja terlihat sangat canggung. Kali ini Qian ingin menebus kesalahannya pada Cheng Yao dengan membantu membersihkan rumah Cheng Yao. Namun Qian malah merusak barang-barang yang ada di rumah tersebut. Akhirnya Cheng Yao meminta agar Qian berhenti melakukan semua itu. Di malam hari, Qian masih terus saja meminta saran dari netizen agar cintanya diterima oleh Cheng Yao. Saran yang diberikan para netizen membuat Qian mendapatkan ide untuk mencari tahu akun Weibo Cheng Yao melalui Bao. Dan hal itulah yang membuat Qian mengetahui semua postingan Cheng Yao. Tak disangka Qian benar-benar terlihat bahagia hanya dengan membaca postingan Weibo Cheng Yao.
Keesokan harinya, Qian memberanikan diri menemui Cheng Yao untuk memberikan makanan kesukaan Cheng Yao. Tak disangka usaha Qian berhasil membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Namun Cheng Yao tetap merasa bersalah karena Qian banyak sekali berubah sebab dirinya. Lalu Qian mengajak Cheng Yao ke sebuah ruangan. Di sana Qian kembali mengungkapkan perasaannya. Qian juga berusaha meyakinkan Cheng Yao jika ia benar-benar menyukai Cheng Yao. 程阳，非常喜欢。其实我都不知道从什么时候开始我就喜欢你了。 Tak disangka usaha dan keberanian Qian berhasil membuat Cheng Yao memberikannya sebuah kecupan sebagai tanda jika Cheng Yao sudah menerima cinta Qian. Tetapi saat Qian ingin mencium Cheng Yao, rekan kerja Cheng Yao malah menggagalkan keromantisan itu sebab Cheng Yao sedang memiliki pekerjaan yang harus ia kerjakan. Lalu mereka pun mulai terus mencuri kesempatan untuk melakukan hal romantis. Hal yang sama juga terjadi pada Tan Ying dan Yu Fei. Di malam hari, tiba-tiba saja listrik di rumah Cheng Yao mati. Ternyata semua itu disebabkan oleh Qian yang menyalakan 3 panci listrik. Karena Qian mengetahui bahwa Cheng Yao ingin memakan hotpot. Maka dari itu Qian langsung menghidangkan makanan tersebut khusus untuk Cheng Yao. Hal itu juga benar-benar berhasil membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Bahkan mereka pun terlihat begitu romantis. Walaupun Cheng Yao meminta agar hubungan mereka memulai masa percobaan terlebih dahulu. Lalu saat Qian ingin mencium Cheng Yao, Qian malah tidak tepat sasaran. Dan akhirnya mereka gagal untuk merasakan ciuman yang romantis. Di hari berikutnya, Qian sedang bingung memilih pakaian yang akan ia gunakan untuk berkencan dengan Cheng Yao. Bahkan ketika menjemput Cheng Yao, Qian masih terus sibuk merapikan diri. Tak hanya itu, Qian juga terlihat sangat gugup, sampai membuat keringatnya keluar dengan begitu deras. Hal tersebut benar-benar membuat Cheng Yao tidak bisa menahan tawa. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah mall untuk memulai kencan pertama itu. Mereka juga mulai menikmati pizza bersama karena Qian mengetahui bahwa Cheng Yao menyukai makanan tersebut. Tak berhenti di sana, Cheng Yao pun memberi kode agar Qian menyuapi dirinya, seperti yang dilakukan pasangan lain. Hal itu benar-benar membuat mereka terlihat sangat bahagia. Saat itu Qian mengantarkan Cheng Yao pulang ke rumah. Sebelum turun dari mobil, mereka masih terus saling memperlihatkan kebahagiaan. Mereka benar-benar terlihat seperti sedang dimabuk asmara. Namun tanpa sengaja jari Qian malah terjepit pintu mobil. Hal itu membuat Cheng Yao merasa khawatir sebab Qian berusaha menutupi rasa sakit yang ia rasakan. Lalu sesampainya di rumah, mereka masih saja saling merindukan satu sama lain. Keesokan harinya, Qian sedang berada di rumah Cheng Yao. Kali ini Qian sengaja memperlihatkan jika luka tangannya begitu parah. Hal itu membuat Cheng Yao merasa sangat kasihan pada Qian. Qian juga terus memanfaatkan situasi tersebut agar Cheng Yao menyuapinya makan. Bahkan Qian pun ingin Cheng Yao membantunya membersihkan diri. Sebab malam itu Qian akan menginap di rumah Cheng Yao. Tetapi semua usaha Qian tidak berjalan dengan lancar. Karena akhirnya Cheng Yao malah mengetahui jika Qian sedang memanfaatkan situasi tersebut. Namun Cheng Yao tetap terlihat bahagia dengan perubahan yang ada pada Qian. Di hari berikutnya, Cheng Yao pun membantu memasangkan dasi Qian. Walaupun Cheng Yao tidak ahli memasang dasi, tetapi Qian bersedia mengajari Cheng Yao. Qian juga terus ingin memanfaatkan setiap momen bersama Cheng Yao, sampai membuat Cheng Yao merasa sangat malu. Kemudian ketika berada di perusahaan, Qian mulai ingin berbaur lebih dekat dengan para karyawannya. Tetapi hal itu malah membuat mereka semua menjadi begitu canggung. Setelah itu, pada saat jam pulang tiba, Qian terus saja ingin berada di dekat Cheng Yao. Namun kedatangan Tan Ying dan Yu Fei membuat mereka berdua terkejut. Hal yang sama juga dirasakan oleh Tan Ying dan Yu Fei, sebab mereka pun sedang bermesraan seperti Cheng Yao dan Qian. Beruntung tidak ada yang curiga sama sekali dengan hubungan mereka semua.
Di malam hari, Qian kembali memberikan kejutan untuk Cheng Yao karena ia ingin membuatkan durian panggang seperti yang diinginkan Cheng Yao. Padahal Qian tidak menyukai buah durian. Dan tak disangka saat itu Cheng Yao memberikan sebuah hadiah dasi untuk Qian. Cheng Yao juga mengatakan jika ia tidak ingin sampai ada yang mengetahui hubungan mereka berdua. Sebab Cheng Yao ingin berhasil dalam pekerjaan dengan usahanya sendiri. Hal itu pun membuat Qian langsung memeluk Cheng Yao karena ia sangat memahami keinginan Cheng Yao dan Qian berjanji untuk terus menghargai setiap keputusan Cheng Yao. Keesokan harinya, Qian secara diam-diam menemui Cheng Yao. Bahkan Qian juga ingin mencium Cheng Yao. Namun lagi-lagi ciuman itu pun harus gagal. Sebab kedatangan dua orang rekan kerja Cheng Yao. Hal tersebut membuat Qian segera menyembunyikan diri. Dan ketika keadaan kembali aman, Qian langsung menemui Cheng Yao. Qian juga terlihat benar-benar sangat menyayangi Cheng Yao. Di malam hari, Qian kembali mengantarkan Cheng Yao pulang ke rumah. Bahkan sebelum turun dari mobil, Qian sempat mengajak Cheng Yao untuk berfoto. Tetapi Cheng Yao tidak ingin Qian mempublikasikan hubungan mereka berdua sebelum Cheng Yao benar-benar merasa siap. Hal itu pun langsung dituruti oleh Qian karena ia sangat menghargai Cheng Yao. Di hari berikutnya, Qian memberikan Cheng Yao sebuah kasus. Kali ini Qian benar-benar mendukung Cheng Yao untuk berkembang sesuai dengan yang Cheng Yao inginkan. Lalu Qian juga pergi mengantarkan Cheng Yao bertemu dengan klien barunya. Selama di perjalanan, Qian terus memberikan masukan untuk Cheng Yao. Dan sesampainya di sebuah kafe, Cheng Yao pun bertemu dengan kliennya yang bernama Lin. Tetapi kondisi Lin terlihat sangat tidak baik. Akhirnya Cheng Yao mengajak Lin untuk mengobrol agar Cheng Yao mengetahui masalah yang sedang Lin hadapi. Saat itu Qian mengajak Cheng Yao untuk makan siang bersama. Namun Cheng Yao masih sibuk mengurus kasus Lin. Ternyata Cheng Yao baru mengetahui jika Lin pernah dilecehkan oleh temannya sendiri sampai membuat dirinya mengandung. Padahal Lin memiliki hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya. Tetapi kecelakaan itu membuat ia langsung diceraikan oleh suaminya sendiri. Dan kali ini Lin membutuhkan pertanggungjawaban ayah kandung anaknya karena anaknya mengidap penyakit kronis. Mendengar cerita itu membuat Cheng Yao merasa sangat iba pada Lin. Akhirnya Cheng Yao langsung menjalankan rencana pertamanya. Tak berselang lama, Lu pun ada di sana. Lu adalah laki-laki bajingan yang ingin lari dari tanggung jawabnya. Bahkan Lu juga tidak mengakui bahwa anak itu adalah anak kandungnya. Sikap Lu benar-benar membuat Lin sangat marah. Lalu Lu pun pergi meninggalkan mereka semua dengan kesombongan yang ia miliki. Situasi tersebut sempat membuat Lin merasa khawatir walaupun Lu sudah memberikan sedikit uang. Tetapi beruntung Cheng Yao telah merekam semua yang Lu katakan bahwa Lu mengakui jika ia memang pernah berhubungan badan dengan Lin. Cheng Yao juga memberikan sejumlah uang pada Lin untuk membantu pengobatan anaknya. Kemudian Cheng Yao kembali ke perusahaan. Sesampainya di sana, Cheng Yao langsung diminta untuk menemui Qian. Saat itu, Qian terlihat begitu mengkhawatirkan Cheng Yao karena Cheng Yao yang bersikeras ingin menangani kasus itu seorang diri. Bahkan Qian juga terlihat enggan berada jauh dari Cheng Yao. Sampai ketika Cheng Yao kembali ke meja kerjanya, Qian langsung mengirimkan sebuah pesan dengan mengadu jika belakangan ini ia sedikit sulit tertidur. Akhirnya Cheng Yao memberikan sebuah balasan yang membuat Qian menjadi salah tingkah. Di malam hari, Qian pun terburu-buru pulang ke rumah dan segera menyimpan buku romansa kantor dengan baik agar tidak diketahui oleh Cheng Yao. Tak berselang lama, Cheng Yao juga ada di sana. Kali ini Cheng Yao ingin membaca buku untuk mengisi waktu luang. Cheng Yao pun meminta izin pada Qian sebab ia ingin membaca buku yang ada di kamar Qian. Tak disangka saat itu Cheng Yao malah mendapati sebuah buku yang sengaja disembunyikan oleh Qian. Dan buku itu adalah buku tentang cara memiliki romansa di kantor. Setelah itu Qian pun kembali ke rumah. Qian juga langsung memeluk Cheng Yao. Namun ketika Qian merapikan buku di meja kerjanya, ia malah menjadi sedikit panik. Karena buku romansa kantor yang selama ini ia sembunyikan tiba-tiba saja menghilang. Menyadari sikap Qian membuat Cheng Yao berpura-pura ingin membantunya. Cheng Yao juga menjadi sedikit ngambek karena Qian malah lebih mementingkan buku tersebut.
Sampai saat Qian berusaha membujuk Cheng Yao, Qian baru menyadari jika Cheng Yao lah yang menyembunyikan buku itu. Cheng Yao mengembalikan buku tersebut pada Qian, walaupun Qian menjadi sangat malu. Dan mereka pun sama-sama saling menjahili satu sama lain. Di malam berikutnya, Qian sedang sibuk mengemasi barang karena ia akan melakukan perjalanan bisnis. Cheng Yao pun ikut mengemasi barang-barang Qian, tetapi Qian malah terus ingin memeluk Cheng Yao sebab ia pasti akan sangat merindukan Cheng Yao. Qian juga membantu Cheng Yao mengeringkan rambutnya di saat Cheng Yao sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Keesokan harinya, Qian dan Bao sudah berada di sebuah perusahaan. Di sana mereka bertemu dengan Yiran yang akan menjadi partner mereka dalam penanganan kasus kali ini. Melihat kecantikan dan kepintaran Yiran membuat Bao merasa jika Yiran dan Qian sangatlah cocok. Bao juga langsung mengirimkan foto mereka ke grup firma hukum. Hal itu pun membuat Qian merasa begitu kesal, sebab ulah Bao membuat Wujun menjadi sangat mendukung Qian dan Yiran bisa memiliki hubungan asmara. Di sisi lain, Cheng Yao masih sibuk mengurus kasus Lin. Mereka juga bertemu dengan Lu. Sikap Lu benar-benar membuat mereka begitu kesal. Dan kali ini mereka akan memulai persidangan. Ternyata lawan pengacara Cheng Yao adalah Deng Ming. Tak disangka pada persidangan pertama ini, pihak Cheng Yao harus kalah. Sebab pihak Deng Ming yang berani memberikan bukti bohong. Hal itu pun membuat persidangan menjadi ricuh. Namun hakim memperlihatkan bahwa pihak Cheng Yao masih berkesempatan untuk terus mengumpulkan bukti-bukti. Kemudian sesampainya di rumah, Cheng Yao langsung mencari penjelasan tentang anorkia karena hal tersebut yang digunakan Deng Ming untuk memenangkan persidangan pertama mereka. Sementara itu, Qian sedang ingin menghubungi Cheng Yao, tetapi panggilan Qian malah tidak bisa tersambung. Akhirnya, Qian segera mengecek apa yang sedang Cheng Yao lakukan dari CCTV yang ada di rumah Cheng Yao. Mendengar Cheng Yao yang sedang membahas fungsi seksual membuat Qian menjadi sangat panik. Alhasil, Qian segera meminta penjelasan dari apa yang Cheng Yao lakukan. Ternyata tujuan Qian menghubungi Cheng Yao sebab Qian tidak ingin Cheng Yao salah paham saat melihat foto kebersamaannya dengan Yiran. Karena Qian dan Yiran hanya sebatas hubungan profesional pekerjaan. Padahal Cheng Yao juga tidak memikirkan hal itu sama sekali. Saat itu, Qian dan Cheng Yao melanjutkan obrolan mereka dengan panggilan video. Kali ini mereka terlihat saling merindukan satu sama lain. Lalu setelah panggilan itu selesai, Cheng Yao malah menutup CCTV yang ada di rumahnya. Hal tersebut benar-benar membuat Qian langsung menertawai tingkah Cheng Yao. Keesokan harinya, Cheng Yao sedang bersama Tan Ying dan Yu Fei. Namun Cheng Yao harus melihat berita buruk yang bisa mengganggu mental Lin. Hal itu membuat Cheng Yao langsung berusaha menghubungi Lin. Dan benar saja, Lin mundur dari kasus tersebut. Karena pihak Lu sangatlah berbahaya. Mereka benar-benar ingin menghalalkan segala cara. Maka dari itu, Lin tidak mau membuat Cheng Yao dalam bahaya. Mengetahui kondisi Lin membuat Cheng Yao bergegas menemuinya. Sebab Cheng Yao tidak mau jika Lin menyerah begitu saja. Lalu sesampainya di rumah Lin, Cheng Yao mendapati beberapa warga yang sedang menghakimi Lin. Hal itu membuat Lin segera membawa Cheng Yao masuk ke rumah. Kali ini Cheng Yao berusaha meyakinkan Lin bahwa mereka pasti akan mendapatkan keadilan. Namun ketika mereka ingin pergi dari rumah itu, para warga malah terus melempari kotoran ke arah mereka. Beruntung Cheng Xi dan Wu Jun datang di waktu yang tepat dan Wu Jun segera melerai keributan tersebut. Setelah keadaan aman, Cheng Yao langsung membawa Lin ke sebuah hotel agar Lin bisa beristirahat dengan tenang. Kebaikan Cheng Yao benar-benar membuat Lin sangat berterima kasih. Bahkan Lin juga mendoakan yang terbaik untuk Cheng Yao. Di sisi lain, Qian sedang rapat bersama Yiran dan para asisten mereka. Kehebatan dan keprofesionalan Yiran membuat mereka semua terpukau. Bahkan kerjasama mereka juga berjalan dengan sangat baik. Namun ketika Qian menerima sebuah pesan, ia langsung terlihat begitu khawatir. Ternyata Qian sudah mengetahui masalah yang sedang Cheng Yao alami. Hal itu membuat Qian segera menghubungi Tan Ying dan Yu Fei agar mereka bisa terus menemani Cheng Yao. Sementara itu, Cheng Yao sedang berada di sebuah ruangan.
Di sana, Cheng Yao melihat kesulitan yang juga pernah Qian alami. Menyadari kepedulian Qian membuatnya langsung menghubungi Qian. Kali ini Qian benar-benar khawatir dengan kondisi Cheng Yao. Apalagi Cheng Yao terus saja bersikeras ingin mengalahkan Deng Ming seorang diri. Cheng Yao juga memperlihatkan jika ia baik-baik saja dan bisa menyelesaikan semua masalah itu. Setelah itu, tiba-tiba saja Qian sudah berada di kantor asosiasi hukum. Bahkan Qian terlihat begitu marah karena sebenarnya ia hanya ingin melaporkan Deng Ming yang membuat bukti palsu. Namun Presiden Zhang malah tidak melayani Qian. Beruntung Wu Jun ada di sana untuk mencairkan suasana. Dan akhirnya keinginan Qian pun berjalan dengan lancar berkat bantuan Wu Jun. 多留一留一呗。 在这儿等着我。 Di malam hari, Qian menjemput Cheng Yao yang sedang berjalan seorang diri. Kali ini Qian langsung memeluk Cheng Yao untuk melepaskan kerinduannya. Namun tiba-tiba saja Bao malah ada di sana. Kedatangannya benar-benar mengganggu keromantisan pasangan tersebut. Bahkan dengan kepolosan Bao, ia terus memaksa untuk ikut makan malam bersama Qian dan Cheng Yao. Kemudian sesampainya di restoran, Bao langsung menikmati hidangan makanan yang ada di sana. Sementara itu, Qian dan Cheng Yao malah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Namun keromantisan tersebut hampir saja dipergoki oleh Bao. Lalu ketika Bao sedang membicarakan CCTV, Cheng Yao langsung mendapatkan ide untuk kelanjutan kasus Lin. Dan Cheng Yao pun bergegas pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, ketika Cheng Yao baru saja menyelesaikan pekerjaannya, ia langsung mencari keberadaan Qian. Ternyata Qian tertidur karena menunggu Cheng Yao. Hal tersebut membuat Cheng Yao menyelimuti Qian. Tetapi Qian malah terbangun. Kali ini mereka sama-sama memperlihatkan kepedulian masing-masing. Qian juga mengecup kening Cheng Yao sebelum ia beristirahat. Keesokan harinya, Qian mendapati obat-obatan yang disiapkan oleh Cheng Yao. Hal itu benar-benar membuatnya merasa sangat bahagia. Lalu Qian pun langsung melanjutkan rapat penanganan kasus bersama Yiran. Dan di sisi lain, Cheng Yao sedang berada di pengadilan untuk melanjutkan sidang kasus Lin yang kedua. Tetapi Cheng Yao malah memperlihatkan sikap yang berbeda karena tiba-tiba saja ia bersikap baik pada Deng Ming. Saat itu, Cheng Yao juga memberikan 2 minuman untuk Deng Ming sebelum persidangan berlangsung. Lalu persidangan pun mulai dilakukan, tetapi pihak Cheng Yao masih belum bisa memenangkan kasus tersebut. Lalu ketika persidangan selesai dilakukan, Deng Ming dan Lu meminum minuman yang diberikan Cheng Yao. Mereka juga langsung membuang botol minuman itu ke tong sampah. Tak berselang lama, pihak rumah sakit pun ada di sana untuk mengambil botol minuman yang mereka konsumsi. Karena hal itu bisa menjadi bukti kuat untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya. Ternyata kebaikan Cheng Yao hanyalah sebuah trik untuk menjebak Deng Ming. Apalagi Deng Ming dengan berani menggunakan bukti palsu dalam persidangan. 程律师，亲子鉴定的报告大约1周会出，到时候我们会打电话给你。 Kebaikan dan usaha Cheng Yao benar-benar membuat Lin sangat berterima kasih padanya. Cheng Xi dan Wu Jun juga ada di sana untuk membantu Cheng Yao menjaga Lin. Setelah itu, Qian pun menjemput Cheng Yao di gedung persidangan. Kali ini Qian mengira jika Cheng Yao sudah tidak memiliki kesempatan untuk menang dari Deng Ming. Maka dari itu, Qian terus berusaha menyemangati Cheng Yao. Bahkan Qian juga membawa Cheng Yao ke sebuah restoran untuk makan malam bersama. Di sana, Cheng Yao masih terus saja termenung. Akhirnya, Qian berusaha menghibur Cheng Yao. Padahal sebenarnya Cheng Yao sengaja menjahili Qian dengan berpura-pura terlihat menyedihkan. Usaha Qian pun benar-benar membuat Cheng Yao terkesan. Lalu Cheng Yao meminta hadiah dari Qian jika ia berhasil memenangkan kasus Lin. Tetapi semua hadiah yang Cheng Yao inginkan tidak bisa diberikan oleh Qian. Alhasil Cheng Yao memilih untuk membatalkan keinginannya itu. Kemudian Cheng Yao dan Qian pun pulang ke rumah bersama. Saat itu akhirnya mereka berciuman dengan sangat mesra. Setelah sekian lama mereka belum pernah menikmati ciuman tersebut. Lalu Cheng Yao menerima pesanan sebuah bunga dan sebotol anggur. Ternyata kedua barang itu memang dipesan oleh Qian. Dan ketika Qian baru saja keluar dari kamar mandi, ia ingin kembali mencium Cheng Yao. Namun tiba-tiba saja perut Cheng Yao terasa begitu sakit. Hal itu membuat Qian bergegas membawa Cheng Yao ke rumah sakit. Beruntung keadaan Cheng Yao baik-baik saja.
Bahkan Cheng Yo tetap merasa bahagia karena Qian bersedia bernyanyi untuk Cheng Yo, walaupun sebenarnya Qian tidak bisa bernyanyi sama sekali. Setelah itu, Ibu Qian pun ada di sana. Kali ini Ibu Qian benar-benar terlihat sangat mengkhawatirkan kondisi Cheng Yo. Bahkan Ibu Qian sampai bersikap berlebihan pada Cheng Yo. Tetapi Cheng Yo tetap merasa bahagia karena hal tersebut, sebab sikap Ibu Qian sangat menggemaskan. Di malam berikutnya, Cheng Yo sudah pulang ke rumah. Saat itu Cheng Yo terbangun karena Qian yang sedang memasak di dapur. Setelah masakan tersebut selesai, Qian langsung menyuapi Cheng Yo. Perhatian dan kepedulian Qian benar-benar membuat Cheng Yo merasa sangat bahagia. Bahkan Cheng Yo juga begitu nyaman berada dalam pelukan Qian. Namun suara bel rumah malah menggagalkan mereka yang ingin berciuman. Ternyata Ibu Qian berkunjung ke rumah Cheng Yo untuk menjenguknya, sembari membawakan beberapa makanan. Tetapi Qian malah terus saja meminta Ibu Qian untuk segera pulang, karena Qian ingin melakukan sesuatu. Hal itu pun membuat Cheng Yo merasa sangat malu. Namun Qian malah hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya, sembari menemani Cheng Yo di kamar. Mereka juga terus mencuri-curi pandang, bahkan Qian diam-diam memotret Cheng Yo. Tingkah mereka kali ini pun terlihat begitu menggemaskan. Lalu, keesokan harinya, Qian menyiapkan sarapan pagi untuk Cheng Yo. Walaupun usaha Qian tidak terlalu berhasil, namun Cheng Yo sangat menghargai semua yang Qian lakukan. Kemudian Qian dan semua karyawannya sedang rapat di perusahaan. Kali ini Qian begitu mengapresiasi keberhasilan Cheng Yo karena Cheng Yo terus berkembang menjadi lebih baik. Setelah rapat selesai, teman-teman Cheng Yo juga ikut memberikan pujian untuk dirinya. Sementara itu, Qian dan Cheng Yo terus saja saling memandang walau hanya dari kejauhan. Setelah itu, Cheng Yo dan Qian berbelanja beberapa kebutuhan karena mereka akan berlibur bersama semua karyawan perusahaan. Kebersamaan tersebut membuat mereka terlihat sangat bahagia. Saat itu mereka pun pulang ke rumah dan langsung mengemas barang-barang. Tak disangka ternyata Qian sudah menyiapkan alat pengaman jika ketika liburan nanti mereka akan menikmati malam dengan penuh cinta. Sementara itu Cheng Yo juga melakukan hal yang sama. Namun kali ini Cheng Yo menyiapkan pakaian dinas untuk membuat Qian tergoda. Tetapi Qian malah mengetahui pakaian tersebut. Hal itu pun membuat Cheng Yo menjadi sangat malu. Di hari berikutnya, Cheng Yo dan semua rekan kerjanya sudah berada di suatu tempat. Udara di sana juga sangat menyegarkan. Mereka pun diminta untuk berjalan sampai ke tempat penginapan. Selama di perjalanan, Bao terus menjadi orang ketiga. Bahkan Tanding dan Yufe juga sampai harus mencari cara agar mereka bisa berduaan. Sementara itu, Qian dan Cheng Yo pun melakukan hal yang sama, supaya Bao tidak terus mengikuti mereka berdua. Kali ini Qian membawa Cheng Yo ke taman bunga yang sangat indah. Mereka juga menemukan sebuah pohon permohonan. Di sana Cheng Yo langsung membuat permohonan, tetapi tiba-tiba saja hujan turun dengan begitu deras. Akhirnya mereka bergegas pergi untuk mencari tempat berteduh. Suasana saat itu benar-benar sangat membahagiakan. Setelah hujan reda, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk berkumpul bersama teman-teman yang lain. Bahkan Qian juga sampai menggendong Cheng Yo karena mereka harus melewati jalanan berlumpur. Kemudian ketika mereka berkumpul bersama teman-teman yang lain, Cheng Yo dan Qian diminta untuk menginap di tenda karena mereka yang paling terakhir sampai di hotel. Sementara itu, Bao berhasil mendapatkan kamar VIP. Namun ia harus memilih satu orang untuk menginap di samping kamarnya, sebab kedua kamar VIP itu memiliki satu kolam renang air panas. Tak disangka ketika teman-teman yang lain menolak tawaran Bao, Cheng Yo malah menerima tawaran itu karena Cheng Yo ingin membantu Bao mempertahankan harga dirinya. Mengetahui keputusan tersebut membuat Qian merasa begitu kesal, sebab sebenarnya Qian terus ingin bersama Cheng Yo. Setelah itu, Cheng Yo menemani Qian untuk membawa beberapa barang ke tenda. Namun, Qian masih saja kesal dengan keputusan Cheng Yo. Sampai akhirnya, suasana pun menjadi begitu romantis. Tetapi lagi-lagi keromantisan itu malah harus digagalkan dengan sebuah telepon. Beruntung, Qian tetap mendapatkan sebuah kecupan manis dari Cheng Yo. Di
Di malam hari, mereka makan malam bersama semua rekan kerja. Woo-jun dan Cheng-si juga ada di sana. Kali ini mereka saling mengobrol bersama. Mereka pun berusaha membujuk Cheng-si agar ia mau bergabung di firma hukum Junheng. Kemudian saat makan malam selesai, mereka langsung melihat keseruan pasar malam yang ada di sana. Tak disangka Qian benar-benar begitu dermawan pada semua orang, hanya karena ingin membahagiakan Cheng Yao. Lalu mereka juga sengaja mencuri kesempatan agar bisa berduaan. Beruntung usaha mereka pun berhasil, dan mereka bisa menikmati malam itu bersama. Namun ketika Qian mengajak Cheng Yao ke suatu tempat untuk bercumbu, tiba-tiba saja Bao malah ada di sana. Hal tersebut langsung membuat mereka harus segera melarikan diri. Tetapi Bao masih terus saja mencari Cheng Yao sampai membuat Qian menjadi begitu kesal. Akhirnya mereka pun berpisah dan Cheng Yao segera menghampiri Bao. Setelah itu, Cheng Yao, Bao, Yufei, dan Tan Ying sedang berkumpul bersama. Kali ini mereka bermain permainan sembari menikmati alkohol. Tak disangka permainan itu membuat mereka semua mabuk. Dan saat Cheng Yao ingin ke toilet, ia malah tersesat hingga ke taman bunga. Beruntung Qian berhasil menemukan Cheng Yao. Saat itu Cheng Yao bersikap sangat manja pada Qian. Di saat yang bersamaan, teman-teman Cheng Yao malah memergoki kebersamaan mereka. Akhirnya, Qian terpaksa mengakui bahwa ia memang menjalin hubungan dengan Cheng Yao. Namun mereka harus menyimpan rahasia tersebut dengan baik. 但是除了你们3个人之外，我不希望别人再知道。 Kemudian Qian langsung membawa Cheng Yao untuk beristirahat. Namun sikap Cheng Yao malah terlihat sangat menggemaskan. Dan ketika Qian sedang ingin beristirahat di tenda, tiba-tiba saja Cheng Yao juga ada di sana. Bahkan mereka juga terus berciuman. Tetapi ciuman itu harus terhenti karena Cheng Yao tertidur. Akhirnya Cheng Yao pun tertidur sembari memeluk Qian. Keesokan harinya, Cheng Yao baru saja terbangun. Namun ia merasa bingung karena berada di tenda Qian. Tak berselang lama, Qian pun ada di sana dengan membawa bunga yang begitu indah untuk Cheng Yao. Hal itu membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Lalu Qian mengantarkan Cheng Yao kembali ke kamar. Tetapi tak disangka hal tersebut malah diketahui oleh Bao. Woo-jun juga ada di sana bersama mereka. Akhirnya Bao langsung menyelamatkan Qian agar Woo-jun tidak merasa curiga tentang hubungan Cheng Yao dan Qian. Saat itu Cheng Yao merasa jika teman-temannya terlihat begitu canggung. Akhirnya Cheng Yao mengajak mereka semua untuk berkumpul di ruang istirahat. Di sana Cheng Yao memberitahu jika memang benar ia sudah berpacaran dengan Qian. Hal tersebut membuat mereka tidak menyangka bahwa Cheng Yao bisa meluluhkan hati Qian. Tak berselang lama, Qian pun ada di sana. Keberadaannya membuat mereka semua terlihat begitu terkejut. Lalu mereka makan siang bersama. Ternyata Qian juga mengetahui tentang hubungan Tan Ying dan Yufei. Karena gerak-gerik mereka sudah bisa dianalisis oleh Qian. Bao yang mendengar hal itu benar-benar merasa tidak terima. Padahal Yufei sudah pernah memberitahunya jika ia berpacaran dengan Tan Ying. Kemudian ketika Cheng Yao sudah kembali ke meja kerja, ia dihubungi oleh ayahnya. Kali ini ayah Cheng Yao meminta Cheng Yao untuk bertemu dengan teman ayahnya, sebab ayahnya ingin memperlihatkan kehebatan Cheng Yao sebagai seorang pengacara, karena hubungan ayah Cheng Yao dan teman ayahnya tidak terlalu baik. Dan mereka ingin menunjukkan kehebatan anak mereka masing-masing. Di malam hari, Cheng Yao sudah berada di alamat yang diberikan ayahnya. Tetapi tiba-tiba saja Qian juga ada di sana. Bahkan tak disangka ternyata ayah mereka berdua adalah teman lama yang sangat tidak akur. Akhirnya keributan pun terjadi. Beruntung Qian bisa melerai keributan tersebut dan mengakui tentang hubungannya bersama Cheng Yao. Ibu mereka juga membantu membuat suasana menjadi lebih baik. Akhirnya usaha itu pun membuahkan hasil dan kedua keluarga tersebut menjadi lebih tenang. Mereka juga mendukung serta merestui hubungan anak-anak mereka. Setelah itu, Qian mengajak Cheng Yao ke suatu tempat. Di sana mereka bertemu dengan Chen, teman lama Qian. Melihat perubahan baik yang diberikan Cheng Yao pada Qian membuat Chen sangat bahagia. Di tempat tersebut, Qian memperlihatkan semua koleksi piring musik yang begitu ia sukai. Qian juga mengajak Cheng Yao untuk mendengarkan sebuah lagu favorit Cheng Yao. Kebersamaan itu membuat mereka berdua terlihat sangat bahagia.
Keesokan harinya, Wu Jun sedang berada di rumah Qian. Awalnya Wu Jun berpikir jika Qian hanya tinggal seorang diri, tetapi ada banyak hal-hal aneh yang tidak sesuai dengan pribadi Qian. Di rumah itu juga terdapat foto Cheng Yao dan Cheng Xi. Bahkan tak berselang lama, tiba-tiba saja Cheng Yao ada di sana. Keberadaannya langsung membuat Wu Jun sangat terkejut. Ia juga baru mengetahui jika Qian dan Cheng Yao sudah berpacaran. Kemudian Cheng Yao pergi bekerja seperti biasa, dan saat Cheng Yao berada di lift, ia bertemu dengan Yiran, tetapi mereka masih belum mengenali satu sama lain. Lalu ketika berada di ruangan rapat, Cheng Yao baru mengetahui jika Yiran adalah orang yang akan bergabung di perusahaan firma hukum Junheng. Bahkan Yiran memiliki kehebatan yang hampir setara dengan Qian. Hal itu benar-benar membuat semua orang terpukau. Setelah rapat selesai, Bao langsung membagikan majalah tentang Yiran dan Qian. Ternyata mereka berdua adalah teman lama. Yiran juga satu-satunya orang yang berhasil menjadi saingan Qian. Tak berselang lama, Yiran pun ada di sana. Kali ini ia berkenalan dengan semua orang yang ada di perusahaan. Tetapi kedatangan Qian membuatnya langsung mengomentari majalah yang dibagikan Bao. Karena sampul majalah itu bisa membuat Cheng Yao salah paham. Semua karyawan firma hukum juga sangat ingin belajar banyak hal dari Yiran. Kemudian Yiran menemui Qian. Kali ini Yiran terlihat ingin mendekati Qian dengan memberikan beberapa barang-barang berharga. Tetapi Qian hanya merespon sikap Yiran selayaknya rekan kerja. Setelah itu, Qian menghampiri Cheng Yao yang sedang duduk seorang diri. Tak disangka ternyata Cheng Yao sangat ingin belajar banyak hal dari Yiran. Padahal Qian bersedia mengajarkan semua hal pada Cheng Yao. Lalu Cheng Yao pun makan bersama teman-temannya. Kali ini teman-teman Cheng Yao berusaha meyakinkannya jika Cheng Yao hanya akan menjadi satu-satunya pacar Qian. Walaupun Qian memiliki banyak rekan kerja wanita. Beruntung Cheng Yao sangat memahami profesi Qian. Dan tak berselang lama, tiba-tiba saja Qian ada di sana. Kedatangannya membuat semua teman Cheng Yao langsung pergi, meninggalkan mereka berdua. Saat itu Qian bersikap begitu manja pada Cheng Yao karena ia ingin memakan masakan Cheng Yao. Akhirnya, mereka pun bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Cheng Yao langsung membuatkan bubur khusus untuk Qian. Sembari menunggu Cheng Yao, Qian terus meminta maaf karena sudah membuat Cheng Yao merasa cemburu dengan keberadaan Yiran. Beruntung Cheng Yao tidak merasa cemburu. Bahkan Cheng Yao sangat memaklumi situasi itu. Lalu Cheng Yao ingin bergegas untuk kembali menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi Qian malah melarangnya. Alhasil Cheng Yao langsung mengeluarkan jurus pujian untuk Qian agar Qian melepaskan dirinya. Saat itu Yiran kembali menemui Qian. Namun Qian malah tidak terlalu memperdulikan Yiran. Padahal Yiran ingin mendiskusikan pekerjaan. Hal tersebut membuat Yiran terlihat begitu kesal. Lalu Yiran pergi menemui Cheng Yao. Awalnya hubungan mereka masih baik-baik saja. Sampai akhirnya tanpa sengaja Yiran membaca pesan grup di laptop Cheng Yao. Hal itu membuat Yiran mengetahui jika Cheng Yao dan Qian sedang berpacaran. Tak disangka Yiran langsung terlihat sangat membenci Cheng Yao karena sebenarnya ia juga menyukai Qian. Kemudian Yiran mulai menjalankan aksinya untuk bersikap munafik di hadapan Cheng Yao. Sebab diam-diam Yiran ingin menjebak Cheng Yao dengan memberitahukan hubungan Cheng Yao dan Qian pada salah seorang karyawan yang ada di sana. Hal tersebut langsung membuat semua orang menggosipkan Cheng Yao. Bahkan rekan kerjanya dengan berani mengatakan hal yang tidak baik pada Cheng Yao karena Cheng Yao yang berpacaran dengan Qian. Saat itu Yiran pun ada di sana untuk membantu Cheng Yao. Padahal sikap yang diperlihatkan Yiran hanyalah sebuah kebohongan. Namun hal tersebut berhasil membuat Cheng Yao memandang Yiran dengan begitu baik. Apalagi Yiran juga menawarkan Cheng Yao bergabung di timnya agar gosip tentang hubungan Cheng Yao bisa terhenti. Di sisi lain, Bao terpaksa memberanikan diri untuk memberitahu Qian jika semua orang di perusahaan sudah mengetahui tentang hubungannya dengan Cheng Yao. Keesokan harinya, Qian langsung menggenggam tangan Cheng Yao untuk mengumumkan hubungan mereka berdua di depan seluruh karyawan yang ada di sana. Hal itu benar-benar membuat semua orang sangat terkejut. Tetapi Tan Ying malah mendapati Yiran yang terlihat begitu membenci apa yang Qian dan Cheng Yao lakukan.
Lalu Qian dengan khusus menemui Yiran untuk menitipkan Cheng Yao agar Yiran bisa membimbing Cheng Yao dengan baik. Bahkan Qian juga terus saja memuji Cheng Yao di hadapan Yiran. Mendengar semua itu membuat Yiran harus berusaha menutupi kekesalannya. Kemudian Cheng Yao diperkenalkan dengan dua anggota tim Yiran. Tetapi ketika pekerjaan mulai dilakukan, Cheng Yao malah merasa jika ia tidak terlalu dipedulikan. Bahkan mereka juga tidak kompak sama sekali. Lalu Cheng Yao pergi menemui Yiran. Kali ini akhirnya Cheng Yao mendapatkan tugas pertamanya. Namun saat waktu rapat tiba, Yiran malah hanya mengajak kedua rekannya. Sementara Cheng Yao harus mengurus pekerjaan lain. Kepergian Cheng Yao pun membuat Qian terus memperlihatkannya. Bahkan Qian merasa heran mengapa Cheng Yao harus mengerjakan pekerjaan para anak magang. Sementara itu, Cheng Yao yang baru saja ingin kembali ke perusahaan sudah harus menerima tugas tambahan dari Yiran yang sangat banyak. Akhirnya, mau tidak mau, Cheng Yao harus tetap melakukannya. Di malam hari, Cheng Yao pun pulang ke rumah. Di sana, Cheng Yao mendapati Qian yang sedang memasak. Qian juga terus memberikan perhatiannya pada Cheng Yao. Lalu tanpa sengaja, Qian melihat alarm peringatan 100 hari berpacaran yang dibuat oleh Cheng Yao. Hal itu membuat Cheng Yao memiliki kesempatan untuk meminta Qian membuat jus jeruk. Tak disangka Qian mulai pintar membuat apa yang Cheng Yao inginkan. Bahkan mereka berdua terlihat sangat bahagia. Di hari berikutnya, Cheng Yao sedang memilih hadiah untuk Qian. Namun Yiran malah ada di sana dan ia mengetahui apa yang ingin Cheng Yao berikan pada Qian. Tetapi Yiran terus saja mencoba memperlihatkan bahwa ia lebih memahami Qian dibanding Cheng Yao. Namun hal itu tidak membuat Cheng Yao overthinking, sebab Cheng Yao terus saja berpikir positif. Padahal Yiran dengan sengaja ingin membuat Cheng Yao tidak memiliki waktu untuk bertemu dengan Qian. Karena Yiran memberikan begitu banyak pekerjaan pada Cheng Yao. Apalagi malam itu, Qian akan berangkat untuk melakukan perjalanan bisnis. Kemudian setelah semua pekerjaan selesai, Cheng Yao langsung pulang ke rumah. Tetapi sesampainya di sana, Qian malah sudah tidak ada di rumah. Hal itu membuat Cheng Yao merasa sangat sedih. Saat itu tiba-tiba saja Qian ada di sana memberikan sebuah kejutan untuk Cheng Yao. Hal tersebut membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Bahkan Qian juga memberikan sebuah hadiah yang sebenarnya ingin dibeli oleh Cheng Yao. Kali ini Qian terus saja menggoda Cheng Yao, tetapi Cheng Yao masih tersadar dan langsung berlari ke kamarnya. Namun ternyata Cheng Yao hanya mengambil bantal. Sebelum akhirnya Cheng Yao masuk ke kamar Qian. Hal itu membuat Qian sedikit terkejut. Namun ia tetap merasa sangat bahagia. Keesokan harinya Cheng Yao baru saja terbangun, tetapi ia mendapati Qian yang tidak ada di sampingnya. Ternyata Qian sudah berangkat melakukan perjalanan bisnis. Qian juga menulis sebuah surat, bahkan Qian sengaja meletakkan boneka di samping Cheng Yao. Hal itu membuat Cheng Yao merasa begitu gemas pada Qian. Tak disangka hubungan mereka terus saja terlihat sangat membaik. Lalu Qian menghubungi Yiran. Kali ini Qian meminta agar Yiran terus memperhatikan Cheng Yao karena ia belum mengetahui sikap buruk yang ada di diri Yiran. Kemudian ketika Yiran sudah berada di perusahaan, ia langsung memanggil Cheng Yao untuk memberikannya sebuah kasus. Saat itu Yiran sengaja memberikan kasus yang sulit untuk ditangani karena orang yang terlibat kasus tersebut memiliki kepribadian yang kurang baik. Lalu Cheng Yao pun pergi menemui kliennya yang bernama Wu Ji. Kali ini Cheng Yao harus menghabiskan waktunya untuk menghadapi Wu Ji. Tetapi Cheng Yao terus saja sabar sampai ia mendapatkan apa yang dibutuhkan. Setelah itu, Cheng Yao segera kembali ke perusahaan. Kali ini Cheng Yao berhasil mendapatkan bukti-bukti untuk memenangkan kasus Wu Ji. Melihat usaha Cheng Yao membuat Tan Ying sangat memujinya. Dan di sisi lain, Qian, Bao, dan Yu Fei sedang sibuk dengan pekerjaan mereka. Bahkan rekan kerjasama mereka begitu mengapresiasi kehebatan Qian. Lalu Qian langsung menghubungi Cheng Yao. Saat itu Qian memperlihatkan keindahan pantai yang ada di Perancis. Karena Qian mengetahui bahwa Cheng Yao sangat menyukai pantai, mereka pun hanya bisa melepaskan kerinduan lewat panggilan video tersebut.
Keesokan harinya, Cheng Yao memberikan laporan pekerjaan pada Yiran. Saat itu Yiran begitu mengapresiasi pekerjaan Cheng Yao. Bahkan timnya juga mengakui kehebatan Cheng Yao dalam bekerja, walaupun ia masih pengacara baru. Tak berselang lama, Qian pun mengirimkan pesan pada Yiran dan terus-menerus meminta Yiran untuk memperhatikan dan membimbing Cheng Yao. Hal tersebut semakin membuat Yiran merasa sangat membenci Cheng Yao. Akhirnya, di saat semua karyawan sudah pulang dari perusahaan, Yiran langsung menjalankan aksinya dengan mengambil bukti kasus milik klien Cheng Yao. Di hari berikutnya, Cheng Yao terlihat begitu panik karena bukti itu tiba-tiba saja menghilang, padahal ia sangat membutuhkan bukti tersebut, sebab di hari itu akan dilaksanakan persidangan. Akhirnya, dengan penuh keberanian, Cheng Yao langsung memberitahukan hal tersebut pada Wu Ji. Awalnya Wu Ji sangat marah pada Cheng Yao, namun Cheng Yao dengan berani mempertanggungjawabkan kesalahannya jika Wu Ji kalah dari kasus tersebut. Hal itu langsung disetujui oleh Wu Ji. Lalu persidangan pun mulai dilaksanakan. Setelah berusaha semaksimal mungkin, akhirnya pihak Cheng Yao berhasil memenangkan kasus tersebut. Walaupun Wu Ji tetap saja terlihat tidak terlalu puas dengan bantuan yang Cheng Yao lakukan. Tetapi Cheng Yao tetap menerima semua itu dengan ikhlas. Kemudian Cheng Yao langsung kembali ke perusahaan. Namun Cheng Yao malah mendengar keributan. Ternyata Wu Ji masih terus membuat ulah di perusahaan karena ia ingin biaya pengacara untuk dirinya ditiadakan. Apalagi Cheng Yao melakukan sebuah kesalahan dengan menghilangkan salah satu bukti persidangan. Padahal sebenarnya kasus Wu Ji berhasil dimenangkan oleh Cheng Yao. Tak berselang lama, Yiran pun ada di sana. Kedatangannya membuat keributan itu berhasil terhenti karena Yiran bersedia mengembalikan biaya pengacara yang sudah dibayarkan oleh Wu Ji. Hal tersebut langsung membuat Wu Ji memberikan pujian pada Yiran, tetapi Yiran malah dengan sengaja memberitahukan bahwa Cheng Yao adalah pengacara atasan firma hukum Junheng. Hal itu membuat semua orang memandang buruk Cheng Yao, sebab mereka berpikir jika keberhasilan Cheng Yao adalah berkat bantuan yang Qian berikan. Cheng Yao juga dengan berani menyalahkan tindakan Yiran karena sebagai seorang pengacara tidak baik melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Apalagi pengembalian biaya itu sama sekali bukan tindakan yang benar. Tak berselang lama, Wu Jun pun ada di sana. Tetapi kedatangannya malah membuat Cheng Yao kembali mendapatkan perkataan buruk dari rekan kerjanya. Saat itu Cheng Yao kembali menemui Wu Jun. Namun Cheng Yao malah memberitahukan jika ia ingin mengundurkan diri. Hal tersebut membuat Wu Jun menjadi sangat terkejut. Ia juga terus berusaha membujuk Cheng Yao, tetapi Cheng Yao tetap berdiri pada keputusannya sendiri. Sebab Cheng Yao ingin menjadi seorang pengacara hebat dengan kemampuannya sendiri. Akhirnya Wu Jun pun terus memberikan semangat pada Cheng Yao. Di malam hari, Cheng Yao benar-benar membuat surat pengunduran diri. Bahkan ia menyembunyikan hal itu dari Qian. Namun sebelum Cheng Yao benar-benar mengirim surat tersebut, ia sempat menghubungi Qian terlebih dahulu. Kali ini Cheng Yao tidak memperlihatkan jika ia sedang tidak baik-baik saja. Apalagi Qian juga terlihat sedang dalam suasana hati yang begitu baik. Akhirnya Cheng Yao membuat mie sambil bernyanyi. Tetapi nyanyian Cheng Yao malah membuat Qian tertidur pulas. Keesokan harinya, Bao dan Yu Fei sedang sibuk memilih barang-barang yang akan dibeli untuk pacar mereka. Mereka juga sempat menawarkan Qian. Awalnya Qian tidak terlalu peduli akan hal itu. Tetapi tak disangka ketika Bao dan Yu Fei pulang berbelanja, mereka malah mendapati begitu banyak barang yang dibeli oleh Qian khusus untuk Cheng Yao. Pada scene yang berbeda, Cheng Yao mulai mengemasi semua barang-barangnya. Ia juga kembali mengingat kenangannya bersama Qian. Hal tersebut membuat Cheng Yao menjadi sangat sedih. Tan Ying juga terlihat begitu peduli pada Cheng Yao. Di hari berikutnya, Qian sudah kembali ke perusahaan. Kali ini Qian terkejut melihat meja Cheng Yao yang sudah tidak lagi terisi oleh barang-barang milik Cheng Yao. Hal itu membuat Qian langsung meminta penjelasan dari Tan Ying. Namun Tan Ying tidak berani mengatakan kejadian yang sebenarnya. Hal tersebut pun sangat dimaklumi oleh Qian.
Di malam hari, Cheng Yao baru saja pulang ke rumah. Saat itu ia melihat banyak sekali hadiah yang dibawa oleh Qian. Qian juga sampai memasak makan malam untuk Cheng Yao. Tetapi lagi-lagi masakan itu tidak berhasil diselesaikan oleh Qian. Akhirnya Cheng Yao lah yang menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Lalu setelah makanan selesai, Cheng Yao memberitahukan semua hal yang sudah terjadi pada Qian. Mengetahui hal itu membuat Qian langsung ingin membantu Cheng Yao. Apalagi ada hal yang menganjal atas apa yang menimpa Cheng Yao. Kemudian Qian pergi ke ring tinju. Di sana ia sedang menunggu kedatangan Wu Jun. Kali ini akhirnya Qian mengetahui jika sebenarnya Yiran menyukai dirinya. Dan Wu Jun juga terus berusaha menyelidiki masalah yang menimpa Cheng Yao. Mendengar semua yang dikatakan Wu Jun membuat Qian ingin mencari cara untuk membersihkan nama Cheng Yao. Keesokan harinya, Qian langsung menemui Yiran karena ternyata Qian berhasil mendapatkan bukti atas kejahatan yang Yiran lakukan. Hal itu benar-benar membuat Qian sangat marah dan kecewa. Apalagi Yiran masih terus saja ingin memperlihatkan jika ia menyukai Qian. Bahkan Qian tidak segan ingin melaporkan Yiran ke pihak kepolisian sebab Yiran juga mengakui kejahatan yang ia lakukan. Beruntung Wu Jun ada di sana untuk menenangkan mereka karena mereka adalah teman baik semasa kuliah. Maka dari itu Wu Jun akan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Di malam hari, Qian dan Cheng Yao sedang mengobrol bersama. Kali ini Cheng Yao terlihat sangat mengagumi kebaikan Qian. Bahkan Qian pun meminta Cheng Yao kembali ke perusahaannya. Tetapi Cheng Yao sudah tidak mau bekerja di firma hukum Junheng karena Cheng Yao ingin mencari jalan untuk masa depannya sendiri. Namun Qian malah memberikan respon jika tidak ada tempat yang lebih baik dibandingkan firma hukum Junheng. Hal tersebut pun membuat Cheng Yao marah pada Qian dan langsung meninggalkan Qian seorang diri. Saat itu Tan Ying menghubungi Cheng Yao. Ia memberitahukan bahwa Yiran sudah mendapatkan balasan atas perbuatannya. Semua orang juga akhirnya berada di pihak Cheng Yao. Tak berselang lama, Yiran pun menghubungi Cheng Yao. Kali ini Yiran mengajak Cheng Yao untuk bertemu. Pertemuan tersebut membuat Yiran menyadari alasan Qian begitu menyukai Cheng Yao. Karena Cheng Yao bukanlah orang pendendam. Ternyata Yiran akan segera pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studinya. Yiran pun juga meminta maaf sebelum Cheng Yao pergi meninggalkan dirinya. Kemudian Cheng Yao pun pulang ke rumah. Namun ia malah mendengar Qian yang sedang kesakitan. Hal itu membuat Cheng Yao terlihat begitu khawatir. Ternyata Qian sedang berusaha meminta maaf pada Cheng Yao. Qian juga mencoba menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi antara dirinya dan Cheng Yao. Lalu tiba-tiba saja Cheng Yao malah tidak sengaja menjatuhkan buah durian tepat di kaki kanan Qian. Hal itu membuat Qian menjadi sangat kesakitan. Akhirnya amarah Cheng Yao pun mereda, walaupun Qian harus merasakan sakit. Kali ini Qian sudah mengetahui jika Cheng Yao ingin bergabung di firma hukum Junheng milik Li Chen. Awalnya Qian tidak setuju hal itu, tetapi setelah Cheng Yao mencoba memberikan penjelasan pada Qian, akhirnya Qian pun bisa mengerti dan mengizinkan Cheng Yao membuat keputusannya sendiri. Keesokan harinya, Cheng Yao dan Qian pergi bekerja bersama. Karena firma hukum tempat Cheng Yao bekerja berada di gedung yang sama dengan firma hukum Qian. Saat itu, Qian juga dengan berani menggandeng tangan Cheng Yao. Namun mereka harus berpisah. Perpisahan tersebut membuat Cheng Yao langsung memberikan kecupan pada Qian. Sebab ia mengetahui jika Qian sangat tidak rela berpisah dengan dirinya. Kemudian ketika Qian berada di perusahaannya, ia memperlihatkan suasana hati yang sedang sangat tidak baik. Hal itu membuat karyawannya menjadi begitu khawatir jika mereka akan mendapat amukan dari Qian. Di sisi lain, Li Chen sedang memperkenalkan Cheng Yao pada semua karyawan yang ada di sana. Gu Bei juga memberikan sebuah bunga sebagai bentuk sambutan atas kedatangan Cheng Yao. Lalu mereka pun pergi untuk makan siang bersama. Kali ini mereka terus membicarakan Qian yang terkenal dengan pribadi yang begitu menyeramkan. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Qian ada di sana. Kedatangannya membuat Li Chen terpaksa mengajak Qian untuk bergabung bersama mereka. Namun Qian malah terus saja merendahkan Gu Bei, sampai membuat Gu Bei tidak bisa berkata-kata.
Tak hanya itu, Qian juga memberitahukan tentang hubungannya dengan Cheng Yao. Hal tersebut membuat semua orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut. Setelah itu, Cheng Yao mengajak Qian ke suatu tempat. Di sana, Cheng Yao meminta agar Qian tidak terus bersikap seperti itu. Tetapi Qian tidak bisa menahan rasa cemburunya jika melihat Cheng Yao didekati oleh Gu Bei. Hal tersebut membuat Cheng Yao langsung menjelaskan hubungannya dengan Gu Bei, bahwa mereka hanya sekedar rekan kerja biasa dan ia akan selalu menjadi milik Qian seorang. Kemudian ketika Cheng Yao kembali ke perusahaan, ia malah mendapati sikap Gu Bei yang sedikit aneh. Ternyata Gu Bei begitu ketakutan jika harus berhadapan dengan Qian. Karena beberapa waktu sebelumnya, Qian pernah memberikan sebuah sumpah pada Gu Bei. Dan sumpah itu membuat Gu Bei sangat takut bertemu dengan Qian. Apalagi sumpah Qian benar-benar terjadi. Sebab Gu Bei yang terus-menerus kalah dalam kasus persidangan. Di malam hari, Qian terus saja menunggu Cheng Yao. Tak berselang lama, Cheng Yao pun pulang ke rumah. Kali ini, Cheng Yao memberitahu Qian bahwa ia sudah berada di tim yang sama dengan Gu Bei. Hal itu pun langsung membuat Qian menjadi sangat cemburu. Mengetahui hal tersebut membuat Cheng Yao menjahili kecemburuan yang diperlihatkan Qian. Keesokan harinya, Gu Bei sedang berada di depan gedung firma hukum. Saat itu, Gu Bei sudah membawa beberapa jimat dengan harapan jika ia tidak akan bertemu dengan Qian. Namun tiba-tiba saja Qian malah ada di sana. Kedatangannya membuat Gu Bei merasa sangat tertekan. Tak berselang lama, Cheng Yao juga menghampiri mereka. Tetapi Cheng Yao malah lebih memperdulikan Gu Bei. Hal itu membuat Qian menjadi sangat kesal. Akhirnya Qian langsung mengambil kopi yang ingin Cheng Yao berikan pada Gu Bei. Lalu ketika mereka ingin menaiki lift yang sama, Cheng Yao langsung mengatakan hal yang membuat Qian lebih memilih menaiki tangga darurat. Kemudian sesampainya di perusahaan, Qian segera memanggil Bao ke ruangannya. Panggilan itu benar-benar membuat Bao merasa begitu ketakutan. Namun tiba-tiba saja Qian malah mendapatkan pesan dari Cheng Yao. Dan pesan tersebut langsung membuat suasana hati Qian menjadi sangat membaik. Di sisi lain, Cheng Yao dan Gu Bei mulai bekerja sama untuk menangani semua kasus yang ada di firma hukum mereka. Bahkan kekompakan dan kehebatan mereka membuat firma hukum mengalami perubahan yang begitu pesat. Sementara itu, Qian menerima kabar dari Tan Ying jika Cheng Yao dan Gu Bei akan dipadukan oleh firma hukum Jin Heng. Mengetahui hal tersebut membuat Qian merasa sangat tidak terima. Akhirnya ketika Cheng Yao sedang makan siang bersama rekan kerja barunya, Qian langsung mengajak Bao dan Yu Fei untuk menguping pembicaraan mereka. Beruntung Qian mendengar hal-hal baik. Alhasil Qian menjadi begitu bahagia. Bahkan Bao dan Yu Fei juga dapat merasakan kebahagiaan itu. Hanya saja mereka benar-benar tidak habis pikir dengan perubahan sikap Qian. 博瑞，一会儿回去给所有人买奶茶，我买单。 Kemudian tiba-tiba saja ibu Qian malah berada di firma hukum Jin Heng. Menyadari hal tersebut membuat Cheng Yao langsung menemui ibu Qian. Ternyata ibu Qian ingin memberikan sebuah sup untuk mempercepat proses rencana kehamilan Cheng Yao. Tetapi Cheng Yao malah mengatakan bahwa ia belum berencana untuk menikah. Hal itu membuat ibu Qian langsung pulang bertemu suami dan anak laki-lakinya. Dengan perasaan yang begitu sedih, ibu Qian harus kembali mendengar pernyataan Qian yang juga sama dengan Cheng Yao, bahwa mereka sama-sama belum ingin menikah karena mereka mengetahui bagaimana rumitnya permasalahan yang ada di keluarga. Setelah itu, hari-hari pun terus saja berlalu. Bahkan Qian dan Cheng Yao juga sudah menjalani kesibukan mereka masing-masing. Lalu di malam hari Qian mengajak Cheng Yao untuk mengobrol. Namun obrolan tersebut malah membuat Cheng Yao kembali marah pada Qian. Karena Qian yang memperlihatkan bahwa Cheng Yao akan bisa mencapai keberhasilan dengan mudah jika Qian membantunya mencapai keberhasilan itu. Di malam berikutnya, Cheng Yao dan Qian sedang mengikuti acara reuni para ahli hukum. Namun Cheng Yao malah harus mendengar hal yang membuat dirinya merasa tidak dianggap oleh Qian. Akhirnya ketika acara itu selesai, Cheng Yao langsung memperlihatkan kekecewaannya pada Qian. Sebab Qian selalu membuat keputusan sendiri. Padahal hal tersebut berhubungan dengan kehidupan Cheng Yao. Dan Cheng Yao mempunyai hak untuk memutuskan jalan hidup yang akan ia jalani. Akhirnya Cheng Yao pun pergi meninggalkan Qian.
Kemudian sesampainya di rumah, hubungan Qian dan Cheng Yao masih belum membaik. Sampai di hari berikutnya mereka sama-sama terlihat kehilangan semangat. Maka dari itu mereka pun menceritakan permasalahan tersebut pada orang yang mereka percayai. Apalagi ternyata mereka memiliki pemahaman yang berbeda. Hal tersebut yang membuat mereka menjadi salah paham. Keesokan harinya, Cheng Yao dan Gu Bei baru saja selesai memenangkan persidangan. Namun mereka sudah harus mendengar gosip buruk tentang hubungan Cheng Yao dan Qian. Lalu tiba-tiba saja Gu Bei terpeleset. Ternyata hal itu terjadi karena Qian juga ada di sana. Bahkan kali ini ada seorang laki-laki yang ingin menjodohkan anaknya dengan Qian. Setelah itu, saat Cheng Yao kembali ke perusahaan, Li Chen langsung memberikannya sebuah kasus yang begitu rumit. Lalu Cheng Yao pun bergegas pergi untuk bertemu dengan Lin Li, klien baru yang akan ditangani oleh Cheng Yao. Kali ini Lin Li harus mengalami perselisihan dengan ibu mertuanya sendiri karena mereka memiliki pendapat yang berbeda tentang pembagian harta warisan setelah suami Lin Li meninggal dunia. Tak disangka Cheng Yao juga sudah melakukan penyidikan untuk mengetahui lebih dalam tentang permasalahan Lin Li. Lin Li juga terus meminta agar Cheng Yao membantunya mendapatkan bisnis kuili kultur. Sebab Lin Li hanya menginginkan hal itu dan ia tidak mempedulikan harta warisan yang lainnya. Bahkan dalam kasus ini Cheng Yao akan menjadi lawan Qian karena pengacara ibu mertua Lin Li adalah Qian. Kemudian Cheng Yao pergi ke toko Chen untuk mendengarkan lagu favoritnya. Tak berselang lama Qian juga ada di sana, tetapi ia tidak berhasil bertemu dengan Cheng Yao. Setelah itu akhirnya Qian memberanikan diri untuk menemui Cheng Yao. Kali ini Qian berusaha membuat Cheng Yao menolak untuk menjadi pengacara Lin Li karena Qian tidak mau hal tersebut membuat hubungan mereka semakin memburuk. Sebab mereka harus menjadi lawan di persidangan. Tetapi Cheng Yao tetap yakin dengan keputusannya bahwa ia akan bersikap profesional. Namun Qian tetap tidak memahami apa yang Cheng Yao inginkan. Hal itu pun membuat Cheng Yao sangat marah pada Qian. Di malam hari Qian ingin menemui Cheng Yao untuk menebus kesalahannya. Tetapi hal tersebut tidak jadi Qian lakukan karena ia ingin kembali ke perusahaan. Sementara itu ternyata Cheng Yao terus menunggu Qian di rumah. Cheng Yao juga merasa menyesal atas perlakuannya pada Qian. Keesokan harinya Cheng Yao bergegas pergi ke rumah sakit karena ia mendapatkan kabar bahwa Lin Li yang sudah melakukan percobaan bunuh diri. Beruntung keadaan Lin Li baik-baik saja. Ternyata Lin Li merasa sangat terpukul karena hari itu adalah hari ulang tahun suaminya. Namun suami Lin Li sudah meninggal dunia. Dan Kuili Kultur adalah perusahaan yang mereka bangun bersama. Maka dari itu Lin Li sangat ingin mempertahankan perusahaan tersebut. Di malam hari Qian bertemu dengan Cheng Yao di sebuah restoran. Ternyata Cheng Yao mengajak Qian berkencan karena ia ingin membicarakan kasus Lin Li. Kali ini Cheng Yao meminta agar Qian membujuk Ran untuk mau bertemu dengan Lin Li dan membicarakan masalah mereka sebelum persidangan dilakukan karena ada kesalahpahaman yang harus mereka selesaikan. Tetapi pemikiran Qian dan Cheng Yao sangatlah berbeda dan membuat Qian tidak menyetujui apa yang ingin Cheng Yao lakukan. Namun Cheng Yao terus berusaha membujuk Qian sebab Cheng Yao sudah melakukan penyelidikan untuk mendapatkan beberapa informasi. Apalagi Cheng Yao memiliki pandangan yang begitu baik tentang makna cinta Lin Li pada suaminya. Saat itu Qian baru saja pulang ke rumah. Kali ini kepulangannya sudah sangat dinantikan oleh anjing peliharaan Cheng Xi yang dititipkan pada Qian. Kebersamaan mereka membuat Qian terlihat sangat bahagia. Kemudian Qian mengirimkan fotonya pada Cheng Yao, tetapi hubungan mereka masih belum membaik karena Cheng Yao tidak memberikan balasan apapun pada Qian. Lalu di keesokan harinya Cheng Yao mendapatkan sebuah surat jika ternyata Qian setuju dengan saran yang Cheng Yao berikan agar Lin Li dan ibu mertuanya bisa menyelesaikan permasalahan mereka secara kekeluargaan. Hal itu pun membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Dan sesampainya Cheng Yao di perusahaan, ia langsung dihubungi oleh Qian karena Qian mengajak Cheng Yao untuk mempertemukan Lin Li dan Ran. Di malam hari, Cheng Yao sudah bersama dengan Lin Li di rumah sakit.
Tak berselang lama, Qian dan Ran pun ada di sana. Pertemuan itu terlihat sangat bermakna bagi menantu dan mertua tersebut. Lalu sembari menunggu mereka mengobrol, Qian terus memberikan perhatiannya pada Cheng Yao. Tak berselang lama akhirnya mereka pun mendapatkan kabar baik. Karena akhirnya permasalahan klien mereka bisa terselesaikan dengan baik. Bahkan mereka juga mendapatkan ucapan terima kasih yang begitu besar. Keberhasilan tersebut benar-benar membuat Qian sangat terpukau dengan Cheng Yao. Kemudian saat Qian dan Cheng Yao ingin pergi, Qian langsung menyadari jika ternyata ada permasalahan yang masih bisa diselesaikan dengan begitu baik. Bahkan hal itu mengubah pandangan Qian tentang pernikahan. Dan Qian juga merasa sangat beruntung bisa mendapatkan pelajaran tersebut dari Cheng Yao. Bahkan Qian pun mengakui kesalahannya jika ia terlalu memandang rendah kemampuan Cheng Yao. Mendengar semua itu membuat Cheng Yao tidak bisa menahan senyumannya. Apalagi Qian dengan tegas mengatakan bahwa ia bersedia menganggap Cheng Yao sebagai saingannya di meja pengadilan. Hal tersebut langsung membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Dan hubungan mereka pun kembali membaik. Bahkan ketika di perjalanan pulang, Qian terus saja ingin menggendong Cheng Yao. Hal itu benar-benar terlihat begitu romantis. Apalagi mereka kembali menikmati keindahan air mancur bersama. Kali ini Qian dengan penuh keberanian mengajak Cheng Yao menikah. Karena Qian ingin terus bersama Cheng Yao. Namun Cheng Yao malah menjahili Qian dengan mengatakan bahwa ia tidak menerima lamaran Qian. Hal tersebut benar-benar membuat Qian menjadi begitu panik. Di hari berikutnya, Qian kembali bekerja seperti biasa. Tetapi tiba-tiba saja Wu Jun malah ada di sana dan langsung ingin memeluk Qian. Ternyata keberhasilan Qian dalam kasus Ran membuat firma hukum mereka mendapatkan pujian. Lalu Qian melihat postingan Cheng Yao tentang dirinya yang mendapatkan sebuah penghargaan. Hal itu membuat Qian langsung mengajak Cheng Yao untuk makan malam bersama. Tetapi Cheng Yao malah menolak ajakan Qian karena Cheng Yao sudah lebih dulu membuat janji bersama rekan kerjanya. Hal tersebut membuat Qian segera mengajak semua karyawannya untuk bergabung bersama firma hukum Jin Heng. Setelah itu mereka pun langsung berkumpul dengan rekan dari firma hukum Jin Heng. Tetapi hidangan makanan di sana terkenal dengan kepedesannya. Alhasil beberapa rekan yang lain memilih untuk tidak bergabung bersama mereka. Sampai akhirnya hanya tersisa Qian, Gu Bei, Cheng Yao dan Bao. Lalu karena Qian tidak bisa menahan kekesalannya, ketika melihat kedekatan Cheng Yao dan Gu Bei, ia langsung memaksakan diri untuk menghabisi makanan yang ada di sana. Padahal sebenarnya Qian tidak bisa memakan makanan pedas. Di malam hari, Qian pergi menemui Cheng Yao di rumahnya. Kali ini Qian ingin memberikan Wei pada Cheng Yao karena Qian takut jika nyawa Wei berada dalam bahaya. Apalagi Wei baru saja memakan coklat dan anjing sangat dilarang memakan makanan itu. Lalu Cheng Yao pun baru menyadari jika tangan Qian terluka karena cakaran Wei. Hal itu membuat Cheng Yao langsung mengobati luka Qian. Tetapi ternyata Qian sedang tidak enak badan. Hal tersebut membuat Cheng Yao mengizinkan Qian menginap di rumahnya. Dan tak berselang lama, Cheng Yao juga masuk ke kamar Qian untuk merawatnya. Kondisi Qian benar-benar membuat dirinya menjadi begitu manja pada Cheng Yao. Bahkan Qian merasa sangat bahagia atas perhatian yang Cheng Yao berikan. Dan nyanyian Cheng Yao terus saja berhasil membuat Qian tertidur. Qian juga berusaha membujuk Cheng Yao karena Cheng Yao yang masih sedikit marah pada dirinya. Saat itu Cheng Yao baru saja terbangun. Dan kali ini ia sudah melihat Qian yang menghidangkan begitu banyak makanan untuk Cheng Yao. Bahkan Qian juga ingin menghabiskan waktu libur itu bersama Cheng Yao. Hal tersebut benar-benar membuat mereka merasa sangat bahagia. Mereka juga membagikan kebahagiaan itu dengan Cheng Si dan Wu Jun. Lalu Cheng Yao melihat sebuah berita yang membuat dirinya merasa begitu kesal karena Deng Ming sengaja memfitnah Qian. Dan akhirnya Deng Ming lah yang berhasil mendapatkan penghargaan Golden Scare Award. Semua itu membuat Cheng Yao berniat untuk membuat Qian mendapatkan keadilan, walaupun Qian tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Keesokan harinya, Wu Jun dan Cheng Yao sedang menemui sutradara Lee karena mereka ingin membuat statement untuk memperbaiki pandangan masyarakat tentang Qian. Tetapi sutradara Lee tidak mengizinkan mereka. Sampai akhirnya Qian pun ada di sana.
Kedatangannya benar-benar membuat mereka semua sangat terkejut karena Qian bersedia tampil di media untuk memberikan klarifikasi tentang fitnah yang diberikan Deng Ming untuk dirinya. Kemudian Cheng Yeo dan Qian berjalan-jalan bersama. Kali ini Qian memberikan beberapa aturan pada Cheng Yeo karena ia sudah mau melakukan apa yang Cheng Yeo inginkan, dan semua aturan tersebut langsung disetujui oleh Cheng Yeo. Keesokan harinya, Qian mulai melakukan syuting video pendek. Tetapi tak disangka ternyata Deng Ming mengetahui apa yang Qian lakukan. Namun hasil video Qian benar-benar membuat semua rekannya sangat terpukau. Tak disangka lagi-lagi Deng Ming malah melakukan hal yang membuat semua orang merasa begitu kesal padanya. Karena ia sengaja menindas Cheng Xi di media sosial. Hal itu benar-benar membuat Qian merasa sangat kesal. Tetapi Cheng Yeo tidak merasa takut dan khawatir sama sekali. Karena ia percaya bahwa Cheng Xi adalah seseorang yang begitu kuat. Dan benar saja kondisi Cheng Xi memang begitu baik. Sebab Wu Jun terus berada di sampingnya. Di hari berikutnya, Qian mulai tampil di siaran TV untuk berdebat dengan Deng Ming dengan menunjukkan kehebatan yang mereka miliki. Kali ini mereka diminta untuk menangani sebuah kasus, namun situasi saat itu sangatlah menegangkan. Tetapi gerak-gerik Deng Ming terlihat sangat mencurigakan. Sampai akhirnya tindakan Qian berhasil membuat semua orang yang ada di studio begitu mengagumi dirinya. Dan di saat yang bersamaan, Cheng Xi pun memposting video klarifikasi tentang berita palsu yang disebarkan Deng Ming. Dari video tersebut, Cheng Xi memperlihatkan siapa Deng Ming sebenarnya dan kejahatan yang sudah ia perbuat selama ini. Hal itu benar-benar membuat Deng Ming merasa begitu malu. Sementara itu, Qian langsung diwawancarai oleh para wartawan. Kali ini Qian memberikan penjelasan tentang betapa berartinya profesi pengacara. Melihat apa yang Qian lakukan membuat Cheng Yeo merasa sangat terpukau. Kemudian Qian kembali menemui Cheng Yeo. Saat itu Qian memberikan kalimat-kalimat yang begitu indah untuk Cheng Yeo agar Cheng Yeo mau menikah dengan dirinya. Bahkan kali ini Qian juga benar-benar terlihat sangat menginginkan Cheng Yeo. Keseriusan dan kebaikan hati Qian membuat Cheng Yeo langsung menciumnya. Mereka pun berpelukan dengan begitu mesra. Beberapa tahun kemudian ada seorang anak yang sedang mendapatkan bulian dari teman-temannya. Beruntung Qian ada di sana dan kedatangannya membuat anak-anak itu mengetahui hukuman atas apa yang mereka lakukan. Bahkan tak disangka anak yang mendapat bulian itu juga mengetahui pasal-pasal yang Qian katakan. Ternyata anak tersebut adalah keponakan Qian dan Cheng Yeo. Serta di hari itu para anak-anak sedang melakukan drama hukum pidana. Lalu mereka pun pulang bersama. Selama di perjalanan mereka terus saling mengobrol bersama. Setelah beberapa waktu tiba-tiba saja Cheng Yeo mengajak Qian ke sebuah acara pernikahan. Ternyata saat itu Cheng Yeo melamar Qian di depan semua orang. Dan mereka melangsungkan pernikahan dengan penuh kebahagiaan. Tamat ending yang sangat membahagiakan. Jadi itulah pembahasan drama Cina My Boss full episode 1-36. Bagaimana menurut kalian? Silakan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Dunia kerja adalah hal yang begitu menyulitkan bagi sebagian orang. Namun percayalah ada banyak hal baik yang bisa didapatkan jika kita mencintai profesi tersebut. Bahkan cinta dan pekerjaan juga bisa berjalan beriringan. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai sekarang ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe